Seorang anak tampak depresi dan mengalami keputusasaan setelah dirinya ditinggal oleh kedua orang tuanya. Anak itu akhirnya mati dalam kesendirian dan tiba-tiba dia terbangun di dunia lain. Anak itu sepertinya terlahir kembali menjadi seorang anak yang bernama Will. Will seketika kaget bukan main saat dia melihat ada 3 monster yang mengelilinginya. Will yang masih bayi hanya bisa menangis. Tetapi tampaknya ketiga makhluk itu tidak menyakiti Will dan malah merawatnya dengan baik. Sekarang sudah hari ke-186. Will hidup dengan baik bersama para makhluk itu yang menjadi keluarga barunya. Sekarang kita tahu nama mereka bertiga. Mereka adalah Mary, Blood, dan yang terakhir ialah August. Saat ini Will sedang disuapi bubur oleh Mary. Will masih belum bisa berbicara dengan lancar, tetapi dia perlahan memahami apa yang mereka bicarakan. Mary mengajak Will pergi keluar sebentar. Will sangat penasaran dengan dunia luar karena dia belum pernah keluar sebelumnya. Will melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya di dunia lain. Will seketika menangis karena awalnya dia berpikir kalau dia jatuh di neraka. Tapi ternyata dia sudah diberi kesempatan lagi untuk memulainya dari awal. Will berjanji kalau dia akan benar-benar hidup mulai sekarang. Beberapa tahun setelahnya, Will sudah beranjak dewasa. August mengajari Will tentang pengetahuan dunia ini. Will melihat August dan mengaguminya karena dia paling pintar dan sudah mengajari Will banyak hal. August berkata kalau ucapan dan tulisan memiliki kekuatan. August menulis mantra sihir dan menunjukkannya pada Will. Jika tulisan itu diikuti kalimat pelenyapan, sihir itu pun akan lenyap. Will tampak senang mengetahui sihir untuk pertama kalinya. Setelah itu Will datang ke tempat patung para dewa dan dia memikirkan tentang kalimat pencipta. Saat itu Mary datang ke sana dan bertemu dengan Will. Mary sedikit memberitahu Will tentang Dewa Graysville. Dia adalah dewa yang mengatur siklus kematian dan kelahiran. Sementara Mary ini adalah pengikut Dewa Mater. Ia adalah dewi pengasuh dan anugerah bumi. Saat itu Blood datang dan membawa babi hutan buruan untuk Will. Malamnya, Will dengan lahap memakan daging panggang buatan Mary. Dia berterima kasih pada Blood dan juga Mary untuk makan malam spesialnya itu. Blood akan mengajari Will berburu setelah dia cukup besar nantinya. Blood merasa kalau Will juga harus terbiasa mengambil nyawa makhluk lain dan August berkata kalau pembicaraan itu masih terlalu cepat untuk Will. Karena Will masih berusia 3 tahun dan dia harus diajari dasar-dasarnya dulu. Tetapi Blood tidak mau Will menjadi kakek berotak besar seperti August di masa depan. Will tersenyum melihat mereka berdua dan berpikir jika Blood punya sisi yang ramah. Saat itu Will tiba-tiba penasaran dengan roti yang dia makan dan bertanya kapan Mary memanggang roti itu. Tapi Mary berkata jika itu rahasia dan tidak mau memberitahunya. Will melihat begitu banyak rahasia yang disimpan mereka bertiga. Dia juga belum pernah bertemu manusia di dunia ini dan yang lebih penting lagi, kenapa Mary dan yang lain itu menjadi undead. Meskipun Will penasaran dengan mereka bertiga, tapi Will tidak mau menanyakannya karena dia juga punya rahasia. Dia adalah seorang anak yang terlahir kembali ke isekai setelah putus asa di dunia sebelumnya. Beberapa tahun setelahnya lagi, Will sedang dilatih berpedang oleh Blood yang sepertinya sangat ahli pedang. Blood menjelaskan tentang otot yang sangat penting bagi tubuh manusia dan manusia bisa menyelesaikan apapun dengan otot mereka. Bahkan Will mungkin bisa menjatuhkan Blood jika memiliki otot yang kuat dan terlatih. Akan tetapi Will juga tidak terlalu paham dengan perkataan ini karena dia bukan maniak otot. Selanjutnya Will datang ke tempat latihan August untuk berlatih sihir. August meminta Will untuk melatih pengendalian sihir agar tidak meledak. August berkata jika sihir pasti sangat mengerikan karena sebuah kalimat punya kekuatan sebesar itu. August berpikir jika Will adalah seorang jenius, tapi tetap saja, mantra sihir punya gejolaknya sendiri. Intinya yang terpenting adalah perasaan. Jadi dia meminta Will untuk menggunakan sihir kecil dengan akurat lebih dulu. Sepertinya August ini punya masa lalu tentang uang, karena dia sangat terobsesi dengan uang sampai dia menjadi hantu sekalipun. Kesimpulannya Will tidak perlu sihir jika dia punya uang. Karena uang adalah segalanya di dunia ini. Malam itu Will diajari tentang binatang buas oleh Mary. Mary menunjukkan banyak binatang iblis pada Will dan membuatnya sedikit takut. Mary mengatakan tentang dewa tirani yang berhubungan dengan para iblis yang datang dari neraka terdalam. Lalu dia juga berbicara tentang dewi undead yang bernama Stagneto. Mary berkata kalau para dewa itu dulunya juga seperti Mary yang merupakan manusia. Dalam kondisi ini, Mary memberitahu Will jika dia menjadi undead karena perasaan buruk yang dominan setelah ia mati. Dulu mereka membuat kontrak dengan Dewi Keabadian dan menjadi dewa-dewa pengkhianat. Will sedikit terdiam dan dia bertanya apakah sebaiknya dia harus menjadi lebih kuat lagi mulai sekarang.
Mary berkata kalau dia akan menjadi tenang jika Will memang berpikir untuk menjadi lebih kuat. Keesokan paginya Will pergi ke hutan untuk memburu burung liar. Saat itu Blood meminta Will untuk tidak membiarkan burung itu menderita dan langsung penggal kepalanya saja. Will memalingkan wajahnya dan membunuh burung itu. Blood berkata kalau sebenarnya dia juga tidak mau membunuh makhluk apapun, entah itu burung, manusia atau hewan lainnya, tapi yang dia lakukan sekarang adalah mencari makanan agar Will bisa bertahan hidup. Perkataan itu membuat Will sedikit punya keyakinan sekarang, karena dia merasa kalau Blood seperti sosok ayah baginya. Setelah itu Will sedang berlatih lagi dan Blood berpikir agar Will bertarung dengannya. Dia juga meminta Will untuk menggunakan sihir yang diajarkan August jika dia mau menggunakannya. Blood langsung menyerang Will dan mengincar kaki bawahnya. Will menggunakan sihir kecepatan dan menghindari semua serangan Blood. Will menggunakan sihir jaring laba-laba dan August berteriak pada Will agar dia menjaga jarak. Tapi itu sudah terlambat karena Blood bisa mengambil kesempatan itu untuk mengalahkan Will. Blood berulang kali mengatakan pada Will agar tidak memalingkan pandangannya saat bertarung. Sebenarnya Blood sedikit terkejut karena Will cukup bisa mengimbanginya. Dia pikir Will akan menggunakan sihir besar dan menghabiskan energinya. Tetapi sepertinya Will ingat jika August pernah memintanya untuk mengendalikan sihir kecil lebih dulu dengan akurat. Blood sedikit menceritakan tentang masa lalu. August yang dulu dikenal dengan orang bijak berkelana. August juga terbawa perasaan dan mulai membicarakan Blood yang dulunya raksasa perang. Namun Blood segera menghentikannya karena pembicaraan ini masih terlalu berat untuk Will. Dia mengelus kepala Will karena beberapa waktu lalu Will hanyalah seorang bayi. Dia yakin kalau mulai sekarang Will akan semakin kuat. August mengatakan kalau dulu dia sempat berpikir apakah memungut bayi akan benar-benar membantu mereka atau tidak. Tetapi Blood menghentikan August sebelum menyelesaikan perkataannya itu. Dia tahu kalau August sudah melakukan yang dia bisa demi mengajari Will tentang dunia ini dan juga sihir. Tetapi meskipun begitu, dia tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu di depan Will. August menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada Will dan akan berhati-hati lagi di masa depan. Will sebenarnya terkejut karena August dengan harga dirinya benar-benar meminta maaf padanya. Sore itu Blood berjalan bersama Will dan berkata kalau seharusnya Will tahu kalau dia berbeda dengan mereka. Jadi pastilah ada banyak yang terjadi sebelumnya. Namun untuk sekarang dia belum bisa menjelaskan semuanya pada Will. Blood berjanji kalau dia akan menceritakan semuanya pada Will setelah Will punya tubuh dan hati yang bisa menerima segalanya. Will memeluk Blood untuk berterima kasih karena sudah marah demi dirinya. Setiap hari, Will selalu mempelajari banyak hal dari Mary tentang kegiatan sederhana sehari-hari. Saat itu Mary pergi ke dalam kuil karena dia akan berdoa pada dewinya. Hal ini sebenarnya membuat Will sedikit penasaran dengan Mary yang mengurung diri di kuil beberapa kali dalam sehari. Lalu Will didatangi Blood karena ini sudah waktunya berlatih pedang. Sore itu Will tampak kelelahan setelah berlatih keras bersama Blood, tapi dia tidak sengaja melihat Mary yang membawa roti dari kuilnya. Will seketika teringat tentang Mary yang merahasiakan tentang asal roti yang selalu dia makan. Will yang sangat penasaran. Akhirnya dia masuk ke kuil dan dia malah melihat Mary yang terbakar api. Will tidak mau kehilangan siapapun lagi dan dia berlari mendekati Mary untuk menyelamatkannya dari api itu. Tapi pada akhirnya Will saat ini terbaring lemas karena tangannya terbakar. Namun di sana Mary menyalahkan dirinya sendiri karena sudah merahasiakan hal itu dari Will sangat lama. Untungnya saat ini tangan Will masih bisa sembuh meskipun lukanya mungkin tidak hilang. Will meminta maaf pada Mary karena terlalu penasaran dengan urusannya. Jadi dia meminta Mary untuk tidak perlu meminta maaf. Namun seketika, Blood langsung marah pada Will. Karena kemarin dia sudah berjanji pada Will kalau suatu hari dia akan menceritakan semuanya. Blood memang marah. Tetapi dia juga salut pada Will karena dia tidak ragu melompat ke dalam api demi Mary. Namun August berkata kalau Will hanya mendapatkan luka yang tidak diperlukan. Tapi melihat keberaniannya, August memberitahu Will jika roti itu berasal dari anugerah Dewi Mater. Alasan kenapa Mary terbakar adalah karena dia sudah membuat kontrak dengan musuh Dewi Mater yaitu Stagneto. Will menangis karena Mary tetap berdoa hanya untuk dirinya. Namun Mary berkata kalau dia sudah berdoa pada Dewi Mater bahkan sebelum Will ada di sana. Mary berharap Will tetap mau memakan roti itu meskipun sudah tahu kebenarannya. Hari berikutnya August menceritakan tentang era peperangan di mana ciptaan pertama dihancurkan oleh dewa-dewa jahat yang dewa ciptakan. Patung para dewa di kuil merupakan dewa baik bagi manusia, tetapi mungkin tidak bagi makhluk lainnya. Dewa Volto dianggap dewa yang baik karena dia penguasa ketertiban dan keadilan. Tapi jika ketertiban itu hancur, maka dewa perang akan menjadi dewa baik dan dewa Volto jadi dewa jahat. Intinya konsep baik dan jahat itu hanyalah penggolongan yang dibuat seenaknya oleh para pengikut para dewa itu.
Para dewa memiliki pemikiran yang berbeda dan tidak bisa diukur oleh kebaikan atau kejahatan versi manusia. Will berpikir kalau August itu mirip dengan orang yang menekuni aliran musik rock. Tapi August bingung dengan maksud Will ini. Tetapi dia berpikir kalau rock itu mungkin kedengeran bagus. Setelah itu Will sedang mengosongkan pikiran dan fokus pada saat ini di tengah patung para dewa. Ternyata Will sedang berdoa sunyi selama 5 hari berturut-turut. Will melakukan itu karena dia ingin menemani Mary berdoa pada Dewi Mater. Lalu Will datang ke ruangan August untuk mempelajari sihir. August meminta Will untuk menghafalkan semua buku di meja sampai besok. Tapi semakin lama August terus memberikan materi pelajaran yang lebih banyak setiap harinya. Selain itu Will juga dilatih dengan keras oleh Blood dan sekarang saatnya Will akan bertarung dengan Skeleton. Blood berkata kalau Skeleton itu hanyalah iblis tingkat rendah yang menjadi undead. Skeleton itu menyerang Will, tetapi Will bisa mengalahkan Skeleton tersebut dengan mudah. Sepertinya, Blood sedikit terkejut kalau Will bisa melakukannya sebaik ini, tapi dia tetap meminta Will untuk tidak terlalu percaya diri dan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi karena Will terus menyombongkan dirinya, Blood akan meminta Will untuk melangkah ke tantangan selanjutnya. Beberapa saat kemudian Blood mengajak Will untuk pergi ke reruntuhan kota yang disebut Kota Kematian. Will mengikuti Blood masuk ruangan bawah tanah yang dulunya ditinggali manusia dan dwarf. Tapi sekarang tempat itu menjadi tempat berbahaya karena para undead tak berakal berkeliaran di sana. Blood meminta Will untuk berusaha keluar dari sana dan dia akan menunggu Will di luar. Blood melemparkan lampunya dan langsung meninggalkan Will di tempat itu. Will panik dan langsung merapal sihir cahaya. Namun Blood sudah tidak ada di sana. Seketika ada pasukan Skeleton yang menyerang Will. Tetapi Will bisa bertahan dan dia menyadari Blood ingin menguji Will. Will baru sadar kalau kesendirian itu sangat menyesakkan seperti yang dia alami dulu. Will berpikir kalau sebentar lagi usianya akan 15 tahun dan akan dianggap sudah dewasa. Artinya mereka bertiga menjadi semakin keras pada latihan Will karena hal itu. Karena itulah Will akan membuat mereka bangga dengan menyelesaikan misi dengan sempurna. Will melihat Skeleton yang disebut Frascus. Will sudah bertekad. Jadi dia maju untuk bertarung dengan monster itu. Ternyata monster itu cukup kuat dan bahkan bisa menggunakan sihir. Tapi ketika Will menyerang balik, dia bisa mengalahkan Skeleton itu dengan mudah. Will panik karena senjatanya rusak dan dia tidak sengaja melihat tombak yang tergeletak di sana. Will menjelajahi terowongan itu dan dia semakin penasaran dengan bagaimana dia bisa ada di reruntuhan itu saat lahir. Tapi Will tidak membiarkan pikiran itu merusak fokusnya untuk sekarang. Seketika Will melihat August yang terus menatapnya dari kejauhan. Will berusaha berbicara dengannya. Namun August langsung merapalkan mantra sihir untuk menciptakan golem. Will melihat tatapan August yang serius dan dia hanya bisa bertahan menghadapi golem itu. Will terpeleset sihir minyak dan dia kesulitan menghadapi August yang merapalkan 3 mantra sekaligus. Will tidak ingin mati dan dia kembali berdiri dan membulatkan tekadnya. Dia berusaha berpikir kalau August yang datang membunuh duluan. Tapi ketika Will mau menusuk August dengan tombaknya, dia seketika berhenti dan dia bertanya pada August kalau dia pasti punya alasan kenapa dia harus membunuh dirinya. Karena August bukan tipe orang yang akan melakukan lelucon seperti itu kecuali dia benar-benar serius membunuh dirinya. Will mungkin paham dengan situasi August, tetapi dia tetap tidak mau melukai orang yang merawatnya sejak kecil. Jika memang August ingin membunuhnya, Will meminta August untuk membunuhnya jika menginginkan nyawanya. Will berusaha untuk tidak takut dan ingin membiarkan dirinya mati sekarang juga. Tetapi August malah tersenyum dan seolah dia berkata kalau tadi itu hanyalah pelajaran untuk Will. Will tidak sepenuhnya percaya kalau August hanya bercanda, karena August saat ini seperti menggunakan pelajaran sebagai alasan untuk menutupi tindakannya. August mengajak Will keluar dari tempat mengerikan itu, namun Will masih berpikir keras dan dia yakin kalau semua ini pasti ada alasannya. Esokan harinya, Will belajar skill penilaian dari August dan sekarang dia tahu kalau tombak itu bernama Palemun. Tombak itu punya bilah yang memancarkan cahaya sihir. Selain itu pegangannya punya sihir yang bisa memanjang dan memendek. Will sangat bersemangat setelah punya senjata sihir baru miliknya sendiri. Setelah hari itu, Will berkali-kali masuk ke terowongan bawah tanah dengan berbekal belati saja. Will mulai terbiasa bertarung dan mendapatkan peralatan dari monster yang dia kalahkan. Setelah itu Will diberikan pelajaran oleh August yang sepertinya sangat sedikit jika dibandingkan sebelum-sebelumnya. August meminta Will untuk pergi ke bawah tanah dan menemukan koin. Lalu August akan mengajari Will sesuatu yang sangat penting. Malamnya Will sudah mengumpulkan sekantung koin dan Blood tampak bersemangat. Tapi jika dilihat-lihat, Will tahu kalau August akan mengajarinya berjudi. Tapi August tidak mau menyebutnya judi dan berkata kalau itu adalah permainan pikiran. Selain itu kadang-kadang penyihir juga bertaruh di permainan itu. Blood memanas-manasi Will dan berkata kalau Will sebenarnya hanya takut saja. Will tidak mau kabur dan dia ikut permainan itu.
Will tampak bersemangat dan akhirnya Mary datang untuk menghentikan mereka. Jadinya Mary memarahi mereka agar tidak kecanduan judi dan merusak diri mereka sendiri. Setelah itu Will berbicara dengan August. August berkata kalau di upacara kedewasaan Will nanti, pasti Blood akan menantang Will bertarung serius. Will juga tahu dengan itu dan dia akan berusaha menang dan membuat mereka bertiga tenang. Namun August punya permintaan agar Will kalah tanpa sepengetahuan Blood. Tapi perasaan Will yang terpendam langsung meminta August untuk menjelaskan semuanya. Karena dia tahu August bukan orang yang akan menginjak-injak perasaan serius orang lain. August hanya meminta maaf dan dia tidak bisa menjelaskannya pada Will. Will pergi dari sana dan datang ke kuil para dewa. Saat itu Mary dan Blood datang dan berpikir kalau Will sebentar lagi harus bersumpah pada dewa yang dia yakini. Will bertanya pada mereka tentang dewa mana yang mereka sarankan untuk menjadi dewa penjaganya. Dulu Blood bersumpah pada Dewa Blaze untuk berlatih setiap hari dan menjadi lebih kuat. Sementara Mary bersumpah pada Dewi Mater untuk hidup sesuai keyakinannya. Lalu untuk August, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Tapi Mary sadar kalau August terlalu pintar dan membuatnya melihat sesuatu terlalu jauh. Sumpah yang besar akan mendapatkan banyak karunia. Tetapi sumpah itu juga membuat hidup semakin sulit sebagai gantinya. Beberapa hari kemudian, Will selesai berlatih bersama Blood. Blood meminta Will untuk berhenti dan menunjukkan sebotol minuman. Minuman itu terbuat dari campuran buah dengan perasan anggur hutan. Blood merasa kalau Will sebentar lagi akan dewasa, jadi dia harus terbiasa untuk setidaknya minum alkohol. Blood mengajak Will untuk minum dan merahasiakan hal ini dari Mary. Setelah itu mereka berdua menjadi mabuk dan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Will pusing dan dia tidak sengaja ketahuan dan membuatnya ditampar Mary. Paginya Will terbangun dan dia sudah menjadi dewasa sekarang. Akan tetapi Will ketahuan saat sedang mencuci pakaiannya dan langsung ditertawakan Blood. Hari ini, Will akan melakukan pertarungan dengan Blood, karena dia mungkin akan segera pergi setelah musim semi. Will tidak mau memikirkan apa yang dikatakan August waktu itu. Lalu Mary datang dan memasangkan armor pada Will. Sepertinya, Will sudah menentukan dewa yang akan menjadi penjaganya. Will berkata pada Mary kalau dia akan menang hari ini. Will datang ke tempat pertarungan dan dia tidak melihat August di sana. Blood menjelaskan sedikit aturan tentang pertarungan ini. Lalu mereka saling berhadapan dan memegang senjata mereka masing-masing. Mereka berdua beradu pedang dan Will hanya bertahan dengan perisainya. Will memejamkan matanya dan membuat rencana untuk mencari celah. Will berhasil menjatuhkan Blood dan akan mengakhirinya. Tetapi Blood melemparkan Will dan pada akhirnya Will kalah dalam pertarungan itu. Saat itu Mary datang dan marah-marah pada Blood karena dia menggunakan teknik berbahayanya dulu. Sewaktu Blood masih hidup dulu, Blood punya teknik untuk menjepit senjata musuh dengan rusuknya untuk mengalahkan musuh. Mary berkata kalau dulu dia tidak bertindak. Mungkin Blood sudah mati karena teknik cerobohnya itu. Blood hanya berkata kalau sekarang dia tidak punya organ dalam, jadi tidak masalah menggunakan teknik itu. Tapi Mary tetap khawatir dan meminta Blood untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelahnya, Will tampak kesal karena Blood terus memamerkan kemenangannya itu. Will bertekad kalau dia akan mengalahkan Blood lain kali. Blood tidak ingin mengajarkan teknik andalannya karena dia tidak mau Will menjadi tiruannya. Dia merasa kalau dia dan Will itu berbeda gaya pertarungan dan mereka pasti cara mereka bertarung juga berbeda. Jadi, Blood meminta Will untuk menggunakan semua yang dia pelajari sampai sekarang dengan baik mulai sekarang. Will memanggil mereka berdua dengan sebutan ayah dan ibu. Blood tertawa dan memberikan pedang iblis untuk Will sebagai hadiah perpisahan. Will mencoba menggunakan pedang itu yang dipanggil dengan nama Everiter. Pedang itu memiliki mantra yang sangat kuat dan membuat Will terbiasa hanya dengan mengayunkannya saja. Meskipun begitu, dia meminta Will untuk tidak menghunusnya kecuali dia benar-benar butuh. Karena dia akan semakin bergantung dengan pedang itu kalau terus menggunakannya. Itulah alasan pedang itu disebut dengan pedang iblis. Sekarang, karena sudah memberikan pedang iblis itu, Blood ingin menceritakan sejarahnya juga. Artinya, semua hal yang membuat Will penasaran juga akan diceritakan sekarang juga. Blood sadar kalau Will sudah dewasa dan sudah siap menerima semua kebenaran yang ada. Cerita ini mungkin juga menjadi alasan kenapa Will dibesarkan di tempat itu. 200 tahun yang lalu, terjadi kekacauan yang disebabkan oleh Raja-Raja Iblis. Mereka menyerang benua manusia dan mempersembahkan darah manusia itu untuk dewa mereka. Karena itulah para pengikut dewa baik telah aktif dalam perang dan membuat susunan benua berubah drastis. Meskipun begitu,
Mereka tidak terlalu tahu situasi di pedang itu karena kekejaman raja tertinggi abadi pada benua ini. Raja kejam ini menciptakan iblis dari darah dan dagingnya sendiri. Selain itu, pedang favorit sang raja tertinggi ini adalah pedang Overeater. Sejak saat itu raja tertinggi menduduki kota ini dan menyerang desa-desa lain dengan brutal. Tapi saat semua orang berpikir semua sudah tamat, August menyarankan untuk mengalahkan raja tertinggi. Will paham dengan pemikiran August. Dia langsung tahu apa yang direncanakan August untuk mengalahkan raja tertinggi. Kesimpulannya, mereka berhasil mengalahkan raja tertinggi. Tapi ternyata itu salah. Karena August hanya melihat apa yang dia lihat untuk mengalahkan raja tertinggi. August juga manusia yang tidak bisa melihat segalanya. Karena sosok raja tertinggi adalah sosok yang sangat kuat dan tidak bisa dicapai oleh Blood. Blood selalu menyesali betapa lemahnya dia dulu dan sampai sekarang pun dia sangat kesal dengan itu. Mary berkata pada Will kalau mereka tidak bisa mengalahkan raja tertinggi dan hanya bisa menyegelnya dari dunia ini. Artinya, Mary maupun August tidak mempercayai Blood sampai akhir. Saat itulah, Dewa Stagneto datang dan membuat mereka menjadi undead. Stagneto adalah dewa yang memaksa para manusia berbakat untuk menjadi undead dan membuat dunia ini bebas dari tragedi. Jadi dia memilih mereka bertiga untuk menjadi penjaga segel dalam keabadian. Mereka bertiga tidak punya pilihan dan meraih tangan Dewa Stagneto. Selama 200 tahun ini mereka bertiga berpikir kalau manusia sudah musnah, karena mereka hanya terkurung di sana dan tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi saat itulah mereka melihat Will yang dibawa oleh para iblis. Will langsung menangis karena dia sadar kalau Will hanyalah persembahan para iblis untuk membangkitkan rajanya. Mereka tahu kalau para iblis bisa membawa manusia untuk persembahan. Artinya sampai sekarang pun masih ada manusia yang hidup di dunia ini. Will sudah bertekad untuk kembali lagi ke sana setelah menjelajahi dunia. Tapi Mary dan Blood seakan seperti mengucapkan kalimat perpisahan untuk Will. Seketika sang dewa keabadian muncul dan akan menagih jiwa mereka. Namun August datang dan meminta Will untuk membawa Mary dan Blood pergi dari sana. August bertarung dengan Dewa Stagneto dan dia menggunakan rantai hitam untuk mengunci dewa itu. Will kaget dengan ini karena August terus merapal mantra yang bisa membuat suatu makhluk menjadi ketiadaan. Serangan sihir ini membuat Stagneto melebur dan kita masih tidak tahu apakah dia asli atau hanya bayangan. Will tertunduk ketakutan dan sedikit lega. August meminta maaf pada Will karena sudah memberikan pengalaman yang buruk. Tapi seketika August terkena serangan misterius yang membelahnya. Mary dan Blood juga tidak bisa berbuat apapun saat Stagneto muncul lagi di sana. Dia mencekik August dan merasa sayang jika menghancurkannya. Dia mendekati Will dan berkata kalau ketiga undead itu akan sepenuhnya menjadi pelayanan setianya sekarang, karena perhatian mereka terhadap raja tertinggi perlahan hilang. Stagneto mengajak Will untuk ikut menjadi pasukan undead-nya dan dia akan menunggu jawaban Will sampai besok malam. Saat ini, Will sadar kenapa August ingin membunuhnya dulu. Sepertinya August memikirkan kedua temannya karena perhatian mereka teralihkan. Hasilnya inilah yang terjadi. Will sangat sedih karena dia selalu menyalahkan August selama ini. Will menyalahkan dirinya lagi dan berpikir kalau keluarganya yang sekarang juga hilang karenanya. Paginya, Will terbangun dan melihat ketiga keluarganya masih hidup. Will mencoba meminta maaf. Tetapi mereka membuat alasan kalau mereka hanya bertindak sesuai kemauan mereka saja. Intinya mereka ingin terlihat baik-baik saja dan meminta Will pergi dari tempat itu dengan tenang. Will tidak merasa kalau dia akan menjadi orang yang bisa mereka harapkan. Akhirnya Will menceritakan kalau dia punya ingatan di kehidupan sebelumnya. Will menjelaskan seberapa tidak bergunanya dia di masa lalu. Mary meminta Will untuk tidak menyiksa dirinya lagi. Dia tahu kalau Will adalah orang yang serius dan tidak akan goyah hanya karena ucapan Stagneto. Mary berkata pada Will kalau dia tidak mungkin seorang sampah jika dia mau menangis demi keluarganya sekarang ini. Mary meminta Will berdiri dan ini membuatnya bertekad untuk melindungi keluarganya. Malam itu Will pergi ke kuil dan dia bersumpah pada dewa. Dia memohon perlindungan dewa itu untuk memberikan perlindungannya saat pertarungan melawan Dewa Stagneto. Will langsung datang ke tempat Stagneto untuk bertarung melawannya. Stagneto menerima tantangan Will dan dia ingin menguji seberapa besar keyakinan bocah di depannya itu. Lalu dia memanggil pasukan undead-nya untuk menyerang Will. Will menggunakan semua teknik yang dia miliki untuk menghadapi para pasukan undead. Akan tetapi, Will juga cukup kesulitan untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Sampai akhirnya Stagneto datang dan dia cukup tertarik dengan Will. Dia bertanya siapa namanya. Dia sekali lagi meminta Will untuk bergabung dalam pasukannya. Dia memberikan penawaran untuk hidup harmonis bersama keluarganya.
Dewa Stagneto sudah tergila-gila dengan dunia yang abadi tanpa takut dengan kematian. Lalu Stagneto mengambil darah hitamnya dan meminta Will membuat kontrak dengannya. Dengan meminum darah itu, Will bisa berpisah dari yang namanya kematian. Will mendekati Stagneto seolah dia mau meminum darah itu, tetapi Will langsung menggunakan pedang Overeater yang sudah jelas bisa menebas para dewa. Tapi saat akan mengakhirinya, Will terkena gigitan ular undead. Will langsung pingsan setelah tergigit ular itu. Saat ini Will tiba-tiba terbangun di atas genangan air yang tenang. Ternyata Will bertemu dengan dewa yang dia percaya, yaitu Dewi Cahaya. Will melihat banyak planet dan dengan kata lain dia ada di alam semesta sekarang ini. Will ingat kalau dia pernah berjalan bersama Dewi Cahaya sebelumnya. Dewi Cahaya bertanya, "Kenapa kamu menolak ajakan Stagneto?" Will berkata kalau dulu dia adalah seorang hikikomori yang tidak bisa bangkit setelah terjatuh. Karena itulah dia tahu kalau menjalani hidup dan sekadar hidup adalah sesuatu yang sangat berbeda. Karena itulah, di dunia ini dia akan hidup dengan baik. Artinya, dia ingin hidup dan dia ingin mati saat waktunya tiba. Intinya, Will ingin hidup bersama dengan mereka bertiga dan setelah itu dia juga ingin mati. Mendengar itu, Sang Dewi memberikan berkahnya pada Will karena ketetapan hatinya. Sekarang Sang Dewi Cahaya, Gracefield akan menjadi dewa penjaganya. Will bangkit dan bersumpah atas nama Gracefield. Dia akan menjadi pedang yang menyingkirkan semua kejahatan dan melindungi semua orang. Stagneto tidak punya pilihan lain karena anak itu sudah direbut oleh Gracefield. Dia memerintahkan para pasukannya untuk menyerang Will, tetapi Will langsung memusnahkan mereka dengan obor suci. Will mendapat petunjuk dari Sang Dewi Cahaya dan dia sadar kalau yang Stagneto incar adalah keluarganya. Will bergegas datang ke kuil karena dia tahu kalau sekarang Will bisa mengirim keluarganya ke dalam siklus reinkarnasi. Tapi sesampainya di sana, Will melihat Stagneto yang sudah mengikat August. Will sudah putus asa karena dia terlambat. Tapi untungnya Dewi Mater menyelamatkan mereka karena dari awal, Mary sudah dimaafkan olehnya. Will memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim keluarganya ke dalam siklus reinkarnasi. Tapi sudah jelas kalau tindakan itu akan dihentikan oleh Stagneto. Di kesempatan itu Blood ikut menyerang dan August juga ikut membantunya. Saat itulah, Will mendapatkan celah untuk menusuk Stagneto. Will berjanji kalau dia tidak akan menjadi seperti Stagneto. Dia sudah bersumpah pada Dewi Gracefield untuk menjadi pedang kebenaran di dunia ini. Dewa Stagneto perlahan hancur setelah terkena serangan suci dari berkah Dewi. Setelah itu Will sangat terharu ketika melihat keluarganya baik-baik saja sekarang. Blood tidak mau berlama-lama, jadi dia langsung bersiap melakukan upacara kedewasaan Will hari ini juga. Tapi sepertinya mereka hanya berpura-pura baik-baik saja. Ternyata setelah Stagneto mati, mereka juga tidak bisa mempertahankan diri sebagai undead. Will hanya bisa menangis melihat keluarganya akan benar-benar mati. Blood berkata, "Bukankah Will ingin hidup dengan benar dan mati dengan semestinya? Itulah yang terjadi pada mereka sekarang, karena ini adalah tatanan kehidupan dunia ini." Meskipun Will tahu hal itu, dia tetap ingin melihat mereka sebentar lagi sampai dia dewasa. Tapi Mary dan Blood meminta Will untuk tidak menjadi anak yang egois. Blood dan Mary memberikan pesan terakhir mereka sebagai orang tua. Mereka meminta Will untuk tetap mencintai manusia meskipun dia dikhianati. Memaafkan kesalahan lebih baik daripada menghancurkan. Sampai akhirnya, Will melihat wajah asli mereka di masa lalu. Saat itu Will bertekad jika dirinya tidak akan melupakan kedua sosok orang tuanya yang sudah merawatnya selama ini. Setelah itu August datang dan melakukan upacara kedewasaan Will. Lalu Will menggunakan kekuatannya untuk memasukkan kedua orang tuanya ke dalam siklus reinkarnasi. Will berjanji di depan makan orang tuanya kalau dia akan kembali lagi suatu hari nanti. Saat itu August datang dan berbicara dengan Will. Tapi Will bercanda dengan August. Kenapa dia tidak mati? Padahal dia ingin mengambil semua harta yang disimpan August selama ini. Tapi ternyata August benar-benar memberikan semua hartanya pada cucunya itu. Will berpikir kalau itu adalah hadiah perpisahan dari August. Tapi August berkata kalau dia masih bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Ternyata August sudah bernegosiasi dengan Dewi Cahaya untuk menjadi penjaga di tempat itu selama 10 tahun ke depan. Akan tetapi Mary dan Blood tidak memilih pilihan itu karena mereka tidak mau menjadi serakah. Jadi biarkan orang tua seperti dirinya ini yang memerankan peran egois seperti itu. Paginya Will bersiap untuk pergi menjelajahi dunia. Dia berbicara dengan August sebelum dia berangkat. Saat itu August ingin memberikan nama keluarga untuk Will. Dia menggabungkan nama orang tua Will di dunia ini, jadi namanya sekarang adalah William Maryblood.
Will menyukai nama itu dan berterima kasih pada August. Lalu dia menggunakan nama tengah G karena dia selalu memanggil August dengan nama Gus. Kini sudah saatnya Will menjelajahi dunia dan mengetahui dunia luar. Saat ini dia sudah sampai di hutan dan bertarung dengan beberapa iblis di sana. Namun mereka tidak mampu membuat Will serius karena dia adalah anak yang sudah mengalahkan dewa. Will melanjutkan perjalanannya dan sampai sekarang dia belum pernah bertemu dengan manusia. Saat itu hujan turun dan Will menunggu hujan reda sambil mengingat keluarganya. Setelah itu Will melanjutkan perjalanannya lagi dan sampailah dia di sebuah kota yang sepertinya sudah ditinggalkan. Dia melihat sebuah lubang besar yang aneh dan dia datang ke danau. Di sana Will mendoakan jiwa-jiwa malang yang tertinggal di kota itu agar terbebas. Lalu Will mencari jalan untuk keluar dari desa itu karena jembatannya juga sudah rusak. Paginya, Will berjalan di hutan dan tidak sengaja bertemu dengan babi hutan. Will menggunakan tombaknya untuk membunuh babi itu. Saat itu Will baru sadar jika babi itu sudah terluka oleh panah seseorang. Lalu datanglah seseorang berjubah yang sangat waspada dengan Will. Will berusaha berdamai dengan orang itu dan dia sadar sesuatu tentang jubah orang itu. Will berbicara dengan bahasa elf dan membuat orang itu menurunkan senjatanya. Ternyata dia berasal dari bangsa elf dan dia malah menganggap Will sebagai pencuri mangsa yang dia buru. Will berkata kalau babi itu tiba-tiba datang dan dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Will juga tidak mau terlihat lemah. Jadi dia juga menginginkan bagiannya karena dialah yang membunuh babi itu. Setelah itu mereka berdua banyak berbincang dan Will mendapatkan kaki depan babi itu. Will mendoakan babi itu dan berterima kasih karena sudah memberinya makan. Saat itu Will menggunakan panci yang dia bawa untuk memasak hati babi. Will selalu berdoa atas semua berkah yang dia dapat hari ini. Mereka berdua makan hati babi bersama dan mereka cukup menikmatinya. Sekarang kita tahu jika nama orang ini adalah Meneldor. Jadi kita panggil saja Menel. Will bertanya jalan pada Menel tentang jalan keluar dari hutan. Will hanya mengatakan kalau dia berasal dari selatan. Tapi Menel mengatakan jika hutan ini adalah tempat paling selatan di peradaban manusia. Will beralasan kalau dia memang berasal dari selatan dan Menel menganggap kalau Will adalah petualang yang tersesat. Jadi, dia menunjukkan Will menuju desa dengan mengikuti aliran sungai. Will ingin setidaknya ikut pergi ke desa yang dituju Menel saja, tapi dia menolak dengan tegas dan meminta Will untuk tidak mengikutinya. Lalu Menel memanggil para roh yang menemani perjalanannya. Menel pergi dan meminta Will agar dia berusaha untuk tidak mati. Malam itu Will beristirahat sebentar dan memasak kaki babi dan rempah-rempah yang dia bawa. Setelah makan, Will masuk ke tenda dan beristirahat sejenak. Saat itu Dewi Cahaya muncul dalam mimpi Will dan dia diperingatkan tentang kejadian buruk tentang Menel. Jadi, setelah melihat peringatan itu, Will langsung berlari menuju arah yang dituju Menel tadi siang. Will melacak jejak Menel dan ia pun menemukan reruntuhan kota yang ditinggali Menel. Will menuruni bukit dan mengawasi dari balik pepohonan. Tapi Will seketika bergerak ketika dua orang penjaga sedang diserang oleh seseorang. Awalnya, Will berpikir kalau Menel akan menjadi korban serangan. Tetapi setelah melihat panah yang dia tangkis, ternyata Menel adalah pelaku utama serangan itu. Will bertanya kenapa Menel melakukan ini. Namun dia tidak mendengarkan Will dan terus menyerangnya. Menel melarikan diri setelah para warga bangun karena keributan ini. Will mengikuti Menel dengan sihirnya. Lalu Menel menggunakan kekuatan roh untuk menghadang Will. Tetapi Will punya otot terlatih yang bisa menahan serangan itu. Will berbalik menyerang Menel dan membuatnya pingsan. Setelah itu orang yang diselamatkan Will tadi menyapa Will dan memperkenalkan dirinya yang bernama John. Saat itu Will dikenalkan tetua desa yang bernama Tom. Dia berterima kasih pada Will karena sudah menyelamatkan mereka. Tapi Tom berkata seolah memaksa Will akan melindungi mereka lagi jika desa ini dalam bahaya. Will menjawab dengan sopan kalau dia akan berusaha melindungi mereka dengan izin Dewi Cahaya. Tetua Tom ingin mencari tahu apa yang terjadi pada desa sebelah tentang maksud serangan mereka. Saat itu mereka berkata kalau desa mereka saat ini sudah habis diserang iblis. Menel berkata kalau dia yang menyarankan untuk penjarahan ini, dia meminta Tom untuk melepaskan yang lain dan menggantungnya saja. Tom sadar kalau mereka juga punya hutang budi pada Menel, tetapi mereka juga harus menghukum mereka karena tindakan yang mereka lakukan. Tapi, memikirkan perkataan Mary dan Blood yang membuat Will ingin membantu Menel dan yang lain. Dia ingin menyelesaikan semuanya dengan uang. Will berkata pada mereka kalau para iblis adalah musuhnya.
Selain itu dia sudah berjanji pada Dewi Cahaya untuk menyingkirkan semua kejahatan dan menolong semua orang. Will juga membutuhkan Menel untuk mengalahkan para iblis yang menyerang manusia. Will berdoa pada Dewi Cahaya dan membuat semua orang tenang karena muncul cahaya berkah. Setelah itu Will bergerak menuju desa tetangga bersama Menel. Menel bertanya apa tujuan Will melakukan itu. Dia masih curiga Will punya niat terselubung. Namun Will hanya berkata kalau dia hanya ingin menyelamatkan orang-orang saja. Menel setuju untuk membantu Will, tetapi dia memperingatkan Will, jika orang yang terlalu baik ada dimanfaatkan sampai dia mati. Di tengah jalan, Menel bertanya tentang rencana Will melawan para iblis, tapi Will hanya inginkan menerobos dan bertarung dengan para iblis itu. Selain itu, Will juga bertujuan untuk membawa jiwa-jiwa mereka yang sudah mati ke dalam siklus reinkarnasi. Saat itu Menel memandu Will menuju desanya dan dia sedikit waspada melewati hutan itu. Lalu Menel meminta Will untuk membuat perkemahan untuk beristirahat makan ini. Menel memanfaatkan kekuatan roh untuk membuat tempat persembunyian yang sangat aman untuk mereka beristirahat. Will dan Menel memasak makanan di hutan itu dan sedikit berbincang. Menel berkata kalau mereka akan sampai di desa besok pagi, tapi dia mengingatkan Will jika tugasnya hanya mengantar Will saja dan tidak berniat bertarung dengan para iblis. Menel langsung tidur dan dia sudah menyerahkan penjagaan pada para roh. Will sepertinya cukup senang karena untuk pertama kalinya dia melakukan perjalanan tidak sendirian lagi. Keesokan paginya, Will dan Menel berjalan di tengah kabut yang pekat dan sampai di desa. Will melewati desa yang dibuat dengan reruntuhan. Saat itu Menel bergerak lebih dulu dan meminta Will untuk menunggunya kembali. Setelah beberapa saat, Menel mengatakan pada Will jika orang iblis sedang melakukan ritual persembahan. Menel juga memberitahu letak para iblis dan sepertinya ada 2 komandan iblis. Menel memberitahu ciri-ciri iblis yang ada di sana dan Will tahu iblis jenis apa itu. Setelah tahu jika iblis yang ada di desa cuma sebatas itu, Will akan menghancurkannya dari depan. Seketika Will langsung bergerak dan menusuk iblis Fraskus yang sedang melakukan ritual. Lalu dia menyerang para Fraskus lainnya yang datang. Ada satu lagi iblis yang tersisa dan dia adalah iblis tingkat komandan. Tapi iblis itu bukan tandingan Will dan dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Selain itu, para Fraskus yang kabur juga sudah dibersihkan oleh Menel dengan panahnya. Ternyata dia mau bergerak karena dia melihat Will sudah menang saja. Sepertinya mereka sudah membereskan kekuatan utama iblis di desa itu. Selanjutnya, mereka tinggal membersihkan para iblis yang masih berkeliaran di sana. Menel berharap masih ada orang yang selamat dari serangan itu. Tapi Will tidak lupa untuk mendoakan para jiwa yang terbunuh agar mereka bisa pergi dengan tenang. Saat itu mereka berkeliling desa untuk memantau situasi. Tapi Menel tidak sengaja bertemu dengan seorang anak yang hidup meskipun sudah terbakar. Dia terus menunggu Menel dan dia yakin kalau Menel akan datang menemuinya. Tapi Menel tidak berani menyentuh anak itu yang sudah terbakar api. Will meraih tangan anak itu dan memujinya karena sudah berjuang sekuat tenaga. Dia meminta Menel untuk menyentuh tangan anak itu. Lalu Menel meminta maaf pada anak tersebut karena sudah terlambat kembali. Menel menangis dan meminta anak itu untuk tidur dan bermimpi indah. Saat itu Will langsung berdoa pada Dewi Cahaya dan memintanya untuk membawa jiwa anak itu dengan tenang. Setelah melihat ini, Menel meminta maaf pada Will, karena selama ini dia hanya menganggap Will hanya anak orang kaya yang berpura-pura baik. Sejak saat itu Menel tidak ragu lagi dan berusaha menggenggam tangan para korban yang terbakar karena ulah iblis. Sekarang kita melihat para jiwa di desa itu sudah pergi dengan tenang dan membuat Menel terdiam melihat mereka. Will mengajak Menel pergi dari sana karena dia sudah tidak merasakan adanya iblis di sekitar tempat itu. Tapi Menel ingin datang ke satu tempat lagi. Dia memanggil seorang nenek yang bernama Mapel. Tapi ternyata yang muncul adalah hantu tingkat tinggi. Will panik karena dia merasa kalau dia tidak mampu mengalahkan makhluk sekuat ini sekarang. Menel memberitahu Will jika nenek ini sepertinya punya penyesalan dan tetap memilih tidak pergi dari sana. Sepertinya Menel meminta Will untuk membawa nenek Mapel ke siklus reinkarnasi. Tapi sepertinya nenek sadar kalau Menel baru saja melakukan hal buruk. Bahkan dia tahu kalau Menel berniat merampok dan merampas. Dia sangat marah dan berpikir kalau dewa tidak pernah sekalipun menolongnya. Menel menangis di depan hantu nenek Mapel dan mengeluh kalau hidup seorang elf terlalu lama untuknya. Will tahu kalau hidup para elf adalah ratusan tahun. Artinya dia sudah banyak kehilangan orang-orang yang dia sayangi.
Nenek Mapel menasehati Menel agar dia tahu kalau dewa terus menerangi Menel selama ini. Meskipun Menel membenci dewa, dewa tetap memberikan berkah untuk Menel. Menel hanya perlu menyadari cahaya yang diberikan dewa untuknya. Nenek meminta tolong pada Will agar dia bisa berteman dengan Menel mulai sekarang. Lalu dia juga memberitahu kalau para iblis yang menyerang bukan kebetulan dan ada bos yang menyuruh mereka. Ternyata alasan dia masih ada di sana adalah karena dia harus memberitahukan hal ini pada seseorang. Nenek Mapel tidak perlu bimbingan Will karena Dewi Cahaya sudah datang menunggunya. Sebelum itu, dia mengucapkan kalimat perpisahan pada Menel. Dia meminta Menel untuk menjaga diri baik-baik mulai sekarang. Will mengucapkan perpisahannya pada Nenek Mapel yang perlahan pergi menuju dunia kematian. Setelah itu Will dan Menel mengumpulkan semua mayat warga desa dan mendoakan mereka semua. Will memikirkan semuanya sangat dalam dan sadar dengan kekurangan dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, warga desa yang selamat datang ke desa untuk melihat situasi. Mereka hanya bisa menangis melihat kondisi desa dan memberikan pemakaman yang layak untuk para korban. Will bertanya pada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun mereka membuka penyimpanan rahasia dan berpikir untuk melakukan sedikit pesta. Will dilayani oleh para penduduk karena dia adalah penyelamat desa mereka. Sorenya Will mengikuti roh hutan dan bertemu dengan Menel yang sedang melihat langit. Will berkata kalau besok dia akan pergi dan mengatasi sarang Undead di depan sana. Dia akan pergi untuk mengembalikan mereka ke dalam siklus reinkarnasi. Lalu Will sedikit bertanya tentang seperti apa Nenek Mapel itu. Menel menceritakan kalau dia lahir di hutan lebat Erin yang menjadi tempat para elf. Ibunya meninggal setelah melahirkannya. Kehidupan Menel tidak begitu baik di desa elf karena dia kurang suka bergaul dengan mereka. Jadinya Menel pergi dari sana dan menjadi petualang yang berkeliaran di dunia luar. Tapi saat itu rekan partinya berkhianat dan membuat mereka bertengkar satu sama lain. Akhirnya, hanya Menel saja yang masih hidup meskipun terkena racun. Lalu dia sampai di desa itu dan dirawat oleh Nenek Mapel meskipun dia belum tua saat itu. Nenek Mapel sangat baik pada semua orang dan ada beberapa anak yang diadopsi termasuk dirinya. Will hanya terdiam melihat Menel yang menceritakan betapa kesepiannya dirinya hidup lama di dunia ini. Tapi sudah saatnya untuk kembali menjadi dirinya yang normal. Tapi dia tetap menundukkan kepalanya untuk berterima kasih pada Will karena sudah menghentikannya sebelum dia melangkah terlalu jauh dan menyesalinya. Karena itulah dia meminta berkah Dewi Cahaya melalui Will sebagai perantaranya. Will mendoakan Menel atas nama Dewi Cahaya yang akan memberikan berkah perlindungan untuknya. Menel bersumpah kalau dia akan menjalani hidup yang baik mulai sekarang dan berharap agar dia diberikan jalan yang terang. Setelah itu dia mengajak Will kembali dan sekarang Will sangat senang karena dia mendapatkan teman pertamanya di dunia ini. Keesokan harinya, Will dan Menel melihat kota yang dihancurkan pasukan iblis. Para warga membicarakan tentang peralatan yang akan mereka beli di White Sails. Will tidak tahu White Sails yang mereka maksud dan bertanya tentang apa itu. Tapi Menel semakin tidak paham lagi dengan Will karena dia terlalu terpisah dari dunia ini. Saat Menel akan memberitahunya, Will malah ingin mendengar sejarah benua ini juga. Menel tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Pertama, tempat ini adalah Southmark. Sekitar 200 tahun yang lalu Southmark ditelan oleh pasukan iblis. Sampai akhirnya setelah 100 pahlawan berhasil menyegel raja kekejaman, para manusia pindah ke utara yang bernama Grassland. Will sadar jika 100 pahlawan yang dimaksud adalah Blood dan teman-temannya di masa lalu. Lalu White Sails adalah kota pelabuhan yang menjadi pusat pemukiman di wilayah utara. Menel juga memberitahu kalau Dewi Cahaya dulunya mengakar kuat di benua selatan. Para warga juga memberitahu kalau para pengikut Dewi itu mengalami kehancuran dan terpencar-pencar. Sekarang mereka mengungsi di benua utara. Will semakin pusing karena misi dari Sang Dewi ternyata cukup sulit. Untuk sekarang, Will mengajak Menel untuk mencari reruntuhan di kota itu dan hartanya akan dibagi dua. Singkat cerita, mereka berdua sudah mengumpulkan harta di reruntuhan kota dengan cepat karena Will sudah terbiasa. Sekarang mereka sudah punya cukup uang untuk keperluan mereka. Seketika, ada dua orang pengelana yang dikejar oleh monster gorila. Nama kedua pengelana itu adalah Robina dan Antonio. Gorila itu terus menarik barang yang dibawa Antonio. Robina memancing monster itu ke arahnya dengan melemparkan batu kecil. Tetapi Will langsung bertindak dan terus menatapnya.
Tatapan Will itu membuat gorila itu ketakutan dan langsung pergi dari sana. Robina sangat terkesan dengan Will karena dia membuat monster kabur hanya dengan tatapan mata saja. Robina mengenalkan dirinya yang merupakan seorang penyanyi dan penyair yang berkeliling kapanpun dia mau. Sementara itu, Antonio adalah seorang pedagang yang bangkrut dan sekarang jadi pedagang asongan. Antonio berkata kalau dia ingin kembali ke White Sails dulu untuk membeli barang dagangan. Will dan Menel memperkenalkan diri mereka pada kedua pengelana itu. Robina sangat bersemangat karena dia tidak berpikir kalau pendeta itu masih ada. Menel juga memberitahu Robina jika Will punya cukup kemampuan karena para monster menghindarinya di hutan ini. Biasanya semua orang bertemu dengan monster, karena hutan ini disebut hutan binatang buas. Lalu Antonio mengatakan kalau pengawal mereka sudah kabur karena bertemu gorila tadi. Jadi hal ini membuat Menel tertawa dan menyarankan Antonio untuk melihat orang dengan tajam. Lalu Menel berkata kalau dia mau menjadi pendamping mereka untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, Menel ingin mencari kuda atau sapi di White Sails. Antonio tidak keberatan dan dia mau mengenalkan mereka pada pedagang yang dia kenal. Saat itu Robina sangat bersemangat ingin mengetahui lebih banyak tentang Will dan juga tempat asalnya. Namun Will tidak bisa menjelaskannya karena dia berasal dari kota kematian. Will semakin bingung karena apapun yang dia katakan hanya membuat Robina semakin salah paham. Setelah itu mereka langsung pergi ke kota. Di sana, Will melihat Robina yang sangat bersemangat untuk menyanyikan lagunya di depan para warga. Sementara itu, Antonio sedang menjual dagangannya pada beberapa warga di sana. Will dan Menel terkesan dengan mereka berdua yang sangat cepat beradaptasi. Saat itu Antonio bertanya pada Will apakah dia bisa mengobati penyakit atau cedera. Will mengatakan kalau dia bisa melakukannya, jadi dia langsung menyembuhkan seorang anak yang terluka. Will tidak menerima bayaran dan dia meminta mereka untuk membeli sesuatu saja dari Antonio sebagai rasa terima kasih. Antonio sepertinya sudah memikirkan semua itu untuk bisnisnya dengan mengandalkan lagu Robina dan kekuatan Will. Akan tetapi, Will berusaha agar dia tidak menjadi sombong karena kekuatannya itu hanyalah pinjaman dari sang dewi. Saat itu Robina mengajak Will untuk penjamuan kegembiraan semua orang. Selama 10 hari ini, mereka selalu berkeliling desa sana-sini untuk membagikan kebahagiaan dan berbisnis. Sekarang mereka datang ke kuil untuk beristirahat malam ini. Robina bersemangat untuk menyanyikan lagunya yang menceritakan tentang para pahlawan yang mengalahkan raja tertinggi. Saat itu Will ingin mendengar lagu itu dan Robina langsung menyanyikannya. Will sangat senang setelah tahu kalau nama ketiga keluarganya masih diingat sampai sekarang. Will sangat serius mendengarkan lagu itu dan dia tahu bagaimana sejarah keluarganya di masa lalu. Setelah mendengar lagu itu, Will tahu kalau sepertinya sejarah tidak tahu nama Augustus. Will semakin tahu bagaimana petualangan Blood dan yang lainnya dulu dan dia sangat senang bisa tahu kisah mereka. Di saat yang sama kita sedikit flashback. Saat itu ada seorang anak yang memberikan uang untuk party Blood agar mereka mau mengalahkan Wyvern. Blood tampak tidak setuju. Namun kakek August yang penggila uang tentu saja menerima uang itu. Mary yang baik hati tentu saja setuju untuk membantu anak itu. Blood juga terkesan dengan keberanian anak itu yang mau menjadi budak agar mereka mau menyelamatkan desa. Sampai akhirnya, mereka bertiga bekerja sama melawan Wyvern dengan sedikit penyamaran. Mereka bisa mengalahkan Wyvern dengan cukup mudah dan langsung memenggal kepalanya. Blood memberikan sebuah belati sebagai hadiah anak laki-laki tadi yang ternyata ingin menyelamatkan temannya yang dijadikan tumbal. Mary juga memberikan uang untuk mereka berdua. Tapi August berkata kalau itu hanya untuk investasi. Dia meminta mereka untuk hidup dengan bersungguh-sungguh dan membuat diri mereka terkenal sampai ke telinga mereka. Dan kedua anak itu mengetahui nama ketiga pahlawan sebelum mereka benar-benar menjadi pahlawan yang menyegel raja tertinggi. Lalu Robina memberitahu Will jika ada dua orang tua yang menunggu orang yang tahu nama asli ketiga pahlawan akan datang. Will terharu dengan kisah itu dan dia senang karena sampai sekarang masih banyak mengenal nama keluarganya. Pagi berikutnya Will sedang berlatih tombak dan tidak sabar melanjutkan perjalanannya. Saat itu Antonio datang dan memuji Will yang sangat kuat jika dilihat dari gerakannya. Antonio berkata jika Will adalah seseorang yang misterius, dia bertanya apa yang ingin dicapai Will di masa depan. Antonio melihat Will tidak seperti bangsawan yang punya kekuatan uang, karena menurutnya, Will malah seperti seorang satria suci yang datang untuk benar-benar menjadi penyelamat dunia. Jadi dia bertanya apa yang benar-benar diinginkan Will. Will mengatakan kalau dia baru saja kehilangan kebahagiaan yang dia dapatkan sejak kecil. Jadi dia memulai perjalanan ini untuk mengetahui tentang dunia lebih dulu.
Selain itu Will ingin punya teman, karena sampai sekarang pun Menel masih terkesan kurang akrab dan tidak seperti teman yang dia tahu. Antonio hanya tersenyum dan berkata kalau dia akan mencalonkan diri menjadi teman Will yang ketiga. Setelah itu Will dan yang lainnya makan masakan Antonio yang lezat dan berbeda dari yang lain. Antonio juga terkesan dengan Will yang bisa mendapatkan roti setelah berdoa, jadi mereka tidak perlu menghentikan perjalanan untuk memasak. Ketika dalam perjalanan, Antonio memberitahu Menel jika sekarang kerajaan Fartile sudah berganti raja, tetapi Pangeran Owen yang menggantikannya tidak secakap raja sebelumnya. Sementara itu adiknya yang dianggap lebih baik bernama Eshel saat ini menjadi penguasa kota White Sails. Beberapa hari setelahnya, mereka berempat akhirnya sampai di kota pelabuhan White Sails. Ketika Will masuk ke kota, dia merasa kalau kota ini sangat maju dan memiliki keterbukaan serta mengutamakan ekonominya. Lalu Robina mengajak Will untuk bersenang-senang di kota itu karena dia baru pertama kali datang ke sana. Mereka berkeliling ke pasar dan Robina mengenalkan banyak hal di sana. Bahkan di sana ada lampu jalan yang biasanya akan dinyalakan oleh murid akademi. Jadi di dalam kota itu malam pun akan tampak terang. Selain itu, Robina juga memberitahu Will tentang pemandian umum yang bernama Balnea. Lalu kita melihat Will, Menel dan Antonio datang ke pemandian itu yang mengandung efek pemurnian. Will sangat bersemangat karena dia merasa nostalgia dengan tempat-tempat itu yang mirip dengan dunianya dulu. Setelahnya, Will dan yang lain datang ke restoran terdekat untuk makan masakan lokal. Will dan Menel sangat bersemangat makan di sana karena sangat enak menurut mereka. Antonio mengajak mereka untuk pergi ke kuil setelah ini, karena Will juga seorang pendeta dan harus memberi salam. Will akan masuk sendiri ke kuil sendirian dan meminta teman-temannya menunggu sebentar. Saat itu Will bertanya apakah ada pendeta berpangkat tinggi di sana. Will memberitahu kalau dia sudah mendapatkan berkah dewa dan ingin memberi salam. Namun pengikut di sana ingin menggunakan dua pendeteksi dewa yang disembah pada Will. Namun orang-orang yang cukup diberkati sedang tidak ada di tempat saat ini. Tiba-tiba seorang kepala kuil yang bernama Bagley. Dia tampak marah pada bawahannya dan Will memperkenalkan dirinya pada kepala kuil. Bagley tidak percaya dengan Will dan berpikir dia orang yang mencurigakan dengan mengaku sebagai pengikut Dewi yang sudah lama hilang. Dia bertanya apa yang diketahui Will tentang Dewi Cahaya. Will menjawab jika ada cahaya ada kegelapan, ada kehidupan ada kematian. Saat sedang mengantar Will, pria ini memberitahu Will jika kepala kuil sangat berbeda dengan wakil kuil karena dia suka bersenang-senang dan tidak pernah berdoa. Selanjutnya, Will datang ke tempat teman-temannya yang ternyata mereka diberikan kamar dengan dua kasur di kuil itu. Ketika mereka mendengar suara lonceng yang membuat orang-orang di luar panik. Ternyata saat itu ada Wyvern yang muncul dan menyerang kota. Para prajurit segera bergerak untuk mengevakuasi warga dari serangan Wyvern. Para warga meminta tolong pendeta untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Saat itu Will mengambil tombaknya dan akan membantu mengalahkan Wyvern. Di sana dia melihat kota yang hancur satu demi satu karena Wyvern terus menyemburkan bola apinya. Will menyerang naga itu dengan sihir dan ingin terus menyerangnya. Namun Menel menghentikan Will untuk tidak menyerang asal-asalan seperti itu dan menghancurkan diri Will sendiri. Saat itu Will teringat kata-kata August sebagai guru sihirnya. Will mendapatkan ide dan meminta bantuan Menel untuk menggunakan rohnya. Sementara itu, kita melihat Eshel yang mendapat laporan tentang serangan Wyvern itu dari pasukannya. Saat ini, Menel memanggil para rohnya dan Will mempersiapkan serangan untuk mengalahkan Wyvern. Dia menciptakan jaring yang diarahkan roh Menel untuk menangkap Wyvern itu. Akan tetapi tujuan Will hanya membuat Wyvern itu tidak menyerang warga dan mengincarnya saja. Will menggunakan mantra penghalang ke seluruh kuil. Namun Wyvern bisa menghancurkan penghalang itu dengan aura gelap yang mengerikan. Untungnya Menel langsung bertindak dan menjatuhkan Wyvern itu. Lalu Will langsung mengikat naga itu dengan sihir dan langsung menusuknya. Tapi Wyvern belum kalah dan itu membuat Will ingat ajaran Blood. Will langsung melompat ke arah Wyvern itu dan mencekiknya dengan kekuatan tangannya. Will menjatuhkan Wyvern itu ke tanah dan mematahkan leher Wyvern itu sampai dia benar-benar mati. Saat Will berhasil mengalahkannya, semua orang di sana hanya bisa diam membeku melihat apa yang terjadi di depan mereka. Saat itu Antonio datang dan memuji Will seolah dia adalah pahlawan baru yang datang untuk menyelamatkan kota ini. Robina juga menyanyikan lagu untuk pahlawan baru yang membuat semua orang kagum dengan Will. Lalu kita melihat, penguasa kota Eshel tersenyum lega melihat kotanya sudah diselamatkan. Setelah itu Will dan Menel membantu warga kota membereskan reruntuhan bangunan. Will merasa senang karena dia bisa mengalahkan Wyvern seperti keluarganya dulu. Tapi dia juga tidak berlebihan karena dia sadar betapa lemah dirinya saat ini.
Menel dan Will sudah cukup akrab setelah melakukan perjalanan bersama-sama selama ini. Lalu seorang pendeta kuil memanggil Will dan berkata kalau penguasa kota ingin bertemu dengannya. Saat itu Eshel menyambut kedatangan Will dan juga Menel. Will memperkenalkan dirinya dengan gaya bangsawan lama yang membuat penguasa kota penasaran. Namun, dia tidak memaksa Will jika dia memang tidak mau memberitahukannya. Will duduk dan berbicara dengan penguasa kota. Saat itu penguasa kota berpikir kalau anggota parti Will adalah parti pertempuran. Namun Will mengatakan kalau mereka hanyalah pendeta, pemburu, pedagang, dan penyair. Will menjelaskan pada Eshel jika teman di belakangnya menggunakan roh untuk memanipulasi udara, sementara ketiga jenis serangan yang lain dilakukan oleh Will sendiri. Eshel semakin tertarik dengan Will dan memintanya menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi Will mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya bagaimana kondisi kota. Tapi Eshel bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berterima kasih pada Will karena sudah mencegah bencana besar di kotanya. Penguasa kota ingin memberikan hadiah untuk Will, tetapi Will meminta tolong pada Eshel untuk meminjamkan kekuatannya untuk mengalahkan para iblis yang selalu menyerang desa-desa di utara. Namun, tampaknya Eshel tidak bisa menggerakkan pasukannya dengan gegabah, karena ada banyak monster yang menggila karena miasma hitam yang bisa juga meracuni manusia. Saat ini, mereka bukan kota yang bisa melindungi semua desa yang ada di wilayah ini. Karena itulah Will ingin menyewa para petualang dan tentara bayaran kota untuk memburu iblis yang mengancam warga di desa-desa terdekat. Eshel mengingatkan Will jika menyelamatkan semua manusia adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh dewa. Bahkan setelah melihat Will, dia juga sempat berpikir untuk membunuhnya karena terlalu berbahaya. Mungkin mereka akan berpura-pura kalau Will terkena efek racun dari miasma. Will sadar kalau Will mengumpulkan pasukan sendiri, pasti akan mengancam Eshel dan kota itu sendiri. Eshel memberitahu Will jika jalan yang dia pilih hanya akan menghasilkan keputusasaan. Namun, Will malah tersenyum dan ingin menendang keputusasaan itu jika memang datang padanya. Eshel hanya tertawa mendengar ini dan dia juga sadar Will punya teman yang setia. Karena dari tadi Menel sudah memancarkan aura membunuhnya sejak Eshel berkata ingin membunuh Will. Di saat yang sama, kepala kuil datang dan protes pada penguasa kota. Dia menganggap kalau Will sudah terdaftar sebagai pengunjung kuil dan penguasa kota harus mendapatkan izin dari kuil lebih dulu. Tapi Eshel mengatakan kalau dia bukan orang yang dipikirkan Bagley, karena Will sekarang meminta izin untuk membentuk pasukan pribadi dan memburu para iblis. Karena itulah, Eshel ingin menjadikan Will sebagai ksatria dan meminta kuil untuk memberkatinya. Bisa dibilang Will akan menjadi paladin, tapi sepertinya Bagley masih tidak setuju dan ingin menguasai Will sendirian. Dia berteriak dan mengajak Will pergi dari sana. Di tengah jalan, Menel tidak suka dengan Bagley dan dia bertengkar dengannya. Sementara itu, Will berbicara dengan putri angkat Bagley yang bernama Anna. Dia bercerita kalau ada 11 orang lain selain dia dan ayahnya yang ditugaskan untuk ikut membantu di kuil ini. Saat itulah Will berterima kasih pada Bagley karena kedatangannya tadi menyelamatkan dirinya dari penguasa kota. Bagley tidak mengakuinya dan dia hanya berkata kalau dia hanya punya keperluan dengan penguasa kota saja. Lalu dia meminta Will untuk ikut 2 sore di kuil nanti. Tapi tentu saja Will tidak tahu apa itu 2 sore. Mereka menjelaskannya dan semakin tidak paham lagi karena Will malah tahu hal-hal yang terjadi 200 tahun yang lalu. Mereka bahkan berpikir kalau Will belajar dari seseorang pendeta berumur panjang. Bagley meminta Anna untuk mencarikan buku yang sudah direvisi, karena Will hanya anak kuno yang berasal dari 200 tahun yang lalu. Sesampainya mereka di kuil, Will melihat Bagley yang berdoa dengan serius dan membuat Will terkesan. Will ikut menundukkan kepala juga dan dia berpikir apakah Bagley mendapatkan berkah yang mungkin lebih tinggi darinya. Will bertanya kenapa Bagley menyembunyikan fakta kalau dia bisa berdoa seserius ini. Namun Bagley menganggap Will hanya anak yang bodoh, karena dewa tidak memberi mereka berkah agar mereka diperlakukan khusus. Tetapi mereka harus bergerak agar sesuai dengan kehendak sang dewa yang memberikan berkah pada mereka. Banyak orang yang tidak paham dengan itu dan akhirnya mereka kehilangan berkahnya suatu hari nanti. Bagley juga meminta Will untuk berhenti menjadi paladin yang dibicarakan penguasa kota, karena tugas itu sangat berat dan dia bisa membantu Will menolak permintaan penguasa kota itu. Tapi, Will tidak akan goyah karena dia pasti akan menunjukkan cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Lalu Will berkata kalau dia sudah bersumpah untuk melawan kejahatan dan melindungi semua orang. Mendengar ini, Bagley sedikit mengakui Will dan dia akan mencarikan beberapa orang untuk membantunya. Setelah itu Will dan Menel sedang ada di restoran tempat para petualang berkumpul. Sebelumnya,
Mereka sudah berencana untuk mencari orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pertarungan dan kurang lebih seperti Blood. Mereka masuk restoran itu dan para petualang sadar kalau mereka berdua adalah dua pahlawan yang sudah membunuh Wyvern. Will memasang misi untuk mereka untuk menjelajahi hutan binatang buas dengan imbalan kehormatan. Para petualang tidak mau ikut pembicaraan ini karena mereka bahkan tidak mendapat jaminan hidup di misi ini. Saat itu seorang pria meminta mereka semua diam dan menyingkir dari sana. Pria itu tahu yang dicari Will adalah orang-orang gila yang rela mempertaruhkan nyawanya demi hal konyol. Will jujur pada mereka kalau dia ingin datang ke hutan itu dan mencari bos para iblis. Pria tadi yang bernama Restov tersenyum karena misi itu adalah petualangan terbodoh yang dia tahu. Dia hanya perlu makan dan tempat tidur dan tidak perlu hal lain yang mewah-mewah. Perkataan Restov ini membuat beberapa petualang lain ingin ikut juga. Malamnya, Robina sedang menciptakan lagu untuk Will sebagai pahlawan baru. Dia sangat bersemangat dan berjanji pada Will untuk membuatkan lagu yang bagus untuknya. Will meminta Antonio untuk menegosiasikan kuda yang sakit dengan harga jual murah, karena Will bisa menyembuhkan mereka semuanya. Selain itu, dia ingin Antonio menghubungkan bisnis dengan hutan binatang buas dan kota. Antonio tersenyum dan mengajak Will untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Saat itu mereka membicarakan Restov yang membuat Robina ingin mewawancarainya. Tapi sesampainya di sana, Restov mengatakan hal yang ambigu tentang dirinya dan membuat Robina kesulitan membuat lagu, karena semua yang dia lihat dari Restov hanya seorang pria pendiam dan suram. Robina benar-benar tertarik untuk membuat lagu kepahlawanan tentang Restov. Robina memberitahu Will jika semua kisah Restov itu hanya mengalahkan monster dengan menusuk titik vitalnya dan langsung pulang begitu saja. Robina berpikir untuk membuat pertarungan antara si penembus dan paladin. Restov bersemangat untuk bertarung dengan orang yang kuat. Will tidak punya pilihan selain setuju dan mungkin dia akan bertarung setelah misi. Paginya, Will dilantik menjadi ksatria oleh sang penguasa kota. Eshel memberikan pedang sebagai bukti kalau Will akan menjadi ksatria yang melindungi orang-orang dengan kekuatannya itu. Pendeta Kuil juga memberikan berkah pada Will dan dia secara resmi menjadi seorang paladin yang menyinari dunia sebagai pahlawan baru. Beberapa hari setelahnya, kita melihat Will yang sudah memimpin para pasukan petualang untuk mencari bos iblis. Perjalanan mereka sangat lancar berkat Antonio yang mengerjakan semua persiapan dengan sempurna. Selain itu, Will juga mendapat bantuan dari Anna dan para pendeta lain dari Kuil. Selain itu, Antonio juga mengatur semua persiapan dan membuat perjalanan ini lancar. Lalu Weyel dan Menel melihat desa-desa di wilayah itu semakin bahagia. Bahkan banyak pedagang yang datang untuk berjualan di wilayah itu. Will akhirnya paham dengan apa yang dikatakan Augustus dulu. Uang ada segalanya di dunia ini. Asalkan ada uang, semua bisa diselesaikan. Beberapa bulan setelah penjelajahan, mereka menemukan jejak aneh ketika ingin mencari parti petualang yang hilang. Ternyata itu adalah jebakan yang disiapkan para iblis untuk menyergap mereka. Restov mengeluarkan pedangnya dan semua petualang membentuk pertahanan. Will memberikan buff pada para petualang dan Menel memberikan perlindungan rohnya. Para petualang menembakkan panah dan menyerang para iblis. Tapi seketika ada iblis besar yang datang dan mengalahkan Menel. Will semakin emosi dan membuat mantranya gagal dan mengenai dirinya sendiri. Will terdiam dan melupakan kalau dia akan menendang keputusasaan. Saat itulah, Will akhirnya menggunakan pedang Overeater dan membantai para iblis yang mendatanginya. Will hanya bergerak berdasarkan emosi dan menyerahkan semuanya pada pedang iblis. Setelah semua iblis terbunuh, Restov segera menghentikan Will yang sudah menggila itu dan memintanya mengobati Menel lebih dulu. Will berdoa dengan putus asa dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan hidup Menel. Tapi Will sudah kehabisan tenaga dan dia pingsan seketika di tempat itu. Will mendengar para petualang yang membicarakan kekalahan ini. Mereka merasa sudah mustahil lagi untuk menyelesaikan misi. Bahkan mereka menyebut Will seorang monster pembunuh Wyvern. Will berjalan di tengah hujan dan terpuruk dengan keputusasaan yang ingin dia tendang dulu. Will datang ke kamar Menel dan menyembuhkannya. Will meminta maaf pada Menel karena dia sudah membebani Menel dengan ekspektasinya. Tapi dari awal, dia hanya butuh orang yang mendengarkan ceritanya. Dia berpikir seolah dia benar-benar monster. Aku akan membunuh semua iblis. Aku akan menyingkirkan semua kejahatan. Akan menjadi cahaya. Itu adalah semua yang MC ini pikirkan. Menel berlari ke arah Will dan ingin menghajarnya. Tapi Will terlalu kuat dan tidak bisa merasakan sakit meski dihajar oleh Menel.
Tapi Menel menggunakan mantra yang menyerang dirinya sendiri. Dia membuat Will melindunginya dan menunjukkan betapa bodoh dan pecundangnya Will ini. Menel ingin menghentikan Will karena dia adalah temannya. Seorang teman tidak akan meninggalkan temannya yang sedang terpuruk dalam keputusasaan. Will, kau bukanlah monster, tapi kau adalah temanku. Itulah yang Menel katakan dan membuat Will kembali tenang. Selama beberapa hari ini, Will dan yang lainnya mempersiapkan semuanya. Sampai akhirnya setelah semuanya siap, mereka akan mulai penaklukan Chimera. Perang manusia dan pasukan iblis dimulai. Will maju memimpin para petualang dan menggunakan buff-nya pada mereka. Banyak iblis yang bisa dikalahkan dengan kerjasama mereka semua. Mereka terpencar dan kita melihat Will dan Menel sampai di bangunan terbengkalai. Ternyata di sana Chimera sudah menunggu dan seperti menjaga sesuatu. Will sadar dengan kekuatan segel itu. Segel itu akan semakin kuat jika kota kematian ditinggali manusia. Namun jika iblis yang menguasai kota itu, maka segelnya akan melemah. Itulah kenapa para iblis selalu menyerang kota-kota terdekat agar mereka bisa mengusir manusia sepenuhnya dari sana. Chimera bisa berbicara dan cukup terkejut kalau ada manusia yang tahu tentang segel rajanya. Mereka berdua bekerja sama mengalahkan Chimera dan mereka cukup bisa mendesaknya. Ketika Chimera menggunakan miasma di sekujur tubuhnya, Will bergerak maju dan dengan bantuan Menel, Will bisa membunuh monster itu. Setelah itu mereka masuk ke bangunan yang dijaga Chimera, tapi di sana Restov sudah datang dan membunuh monster yang sepertinya dia bos iblis. Sekarang pertempuran mereka sudah berakhir dengan kemenangan mutlak. Setelah hari itu, Will berbicara dengan Menel sambil melihat pembangunan kota di hutan binatang buas. Saat itu Menel mengatakan jika Will harus bertanggung jawab pada para warga di hutan itu, karena dia sudah bertindak terlalu jauh untuk melindungi wilayah di sana. Jadi mau tidak mau Will harus menjadi pemimpin wilayah itu dan Will tidak masalah asalkan dia bersama dengan teman-temannya. Saat itu Will dan Menel mendengarkan lagu buatan Robina yang sangat dramatis. Menel tidak setuju karena dianggap seorang gadis di lagu itu. Tawa dan canda ada di perkumpulan itu. Sekarang Will bisa menciptakan wilayah yang damai seperti apa yang dilakukan keluarganya dulu. Sekarang Will sudah berusia 17 tahun dan hidup sebagai penguasa kota yang dia bangun sebelumnya bersama Menel. Menel memasuki ruangan dan menggodanya karena dia sedang mengelus-elus kertas seperti kulit wanita. Will tersenyum dan mengatakan kalau kertas-kertas ini adalah masa depan kota. Will dan Menel kemudian berjalan-jalan di luar dan sepertinya musim dingin akan segera tiba. Will mengingat tentang penemuan tempat ini yang dipanggil Pelabuhan Cahaya, Torchport. Will berpikir untuk menjual kertas karena menjual pohon saja pasti suatu saat akan kehabisan. Namun sepertinya ini masih langkah awal dan rencana yang disiapkan Will untuk kota ini 10 tahun di masa depan. Pada suatu hari menjelang musim dingin tiba, Will diundang ke sebuah acara perayaan dan bertemu dengan Eshel. Hingga ketika salju mulai turun, Will sedang bersama Robina dan membicarakan tentang perayaan yang dihadiri Will beberapa waktu ini. Mereka saling bercanda dan membicarakan Menel yang tidak mau keluar rumah karena cuaca dingin ini. Lalu Will tampak mengamati kota dan berpikir untuk berjuang lebih keras lagi untuk melindungi kota ini. Namun Robina menyentil dahi Will dan memintanya untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Will hanya tersenyum dan mengingat kalau dirinya sudah bersumpah pada Dewi Gracefield untuk menjadi pedang yang mengakhiri kejahatan. Lalu Robina mengajak Will ke suatu tempat dan sepertinya dia ingin pergi ke akademi karena dia selalu ingin pergi ke sana. Tempat itu terletak di tanah terlarang dan non-penyihir bahkan tidak diizinkan masuk. Tetapi Robina yakin bahwa meskipun ada bahaya, penyihir ahli seperti Will akan dapat menyelinap masuk tanpa kesulitan. Tetapi ketika mereka memasuki hutan di sekitar akademi, Will menemukan tempat yang penuh dengan jebakan magis. Dia menyerah untuk menyelinap masuk, tetapi karena dia tidak ingin mengecewakan Robina, ia pun mengajaknya untuk pergi ke pintu depan dan meminta izin secara langsung. Setelah berjalan berputar-putar untuk beberapa waktu, Will mengerti triknya dan dia menggunakan sihir untuk menunjukkan jalan sebenarnya di hutan. Di sana dia melihat peringatan diukir di pohon yang memberitahu orang-orang untuk belajar atau pergi. Robina bertanya-tanya apa artinya dan dia meminta Will untuk tidak memaksakan diri. Karena dia telah mendengar bahwa bahkan sage pengembara yang legendaris tidak dapat masuk ke akademi tanpa bantuan. Will kaget karena August dulu bahkan tidak bisa melewati jebakan ini sendirian sewaktu masih muda. Namun Will terus maju dan melihat pohon dengan wajah menangis yang mengerikan.
Lalu Will menemukan tulisan yang menjadi tanda pohon itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan seorang lelaki tua yang berantakan duduk di dekat api unggun. Will dan Robina memperkenalkan diri mereka. Lelaki tua itu berkata bahwa dia hanyalah penjaga lapangan rendahan di akademi dan namanya tidak layak untuk disebutkan pada Paladin. Dia mengundang para tamu untuk beristirahat dan memberitahu mereka bahwa hanya penyihir yang diizinkan masuk ke akademi. Tetapi Robina masih berharap mereka mendapat izin untuk masuk ke dalam sebentar. Lelaki tua itu memberi mereka keju untuk dipanggang dan dimakan. Sambil makan, kakek itu meminta Will untuk menunjukkan sihir padanya karena dia penasaran dengan kemampuan Paladin terkenal yang jauh. Will menjawab bahwa menurut ajaran gurunya, dia tidak bisa menggunakan sihir hanya untuk pertunjukan atau olahraga. Lelaki tua itu mencoba menjadi pintar dan memintanya untuk membuat kayu bakar kering untuknya. Karena salju tadi malam telah membasahi semua jenis kayu. Will bahkan lebih pintar dan dia hanya mengeringkan kayu bakar di sekitar api yang sudah menyala. Penjaga tua itu terkesan dan mulai menanyai dua kandidat yang ingin masuk akademi tentang sihir. Robina menyatakan bahwa dia percaya sihir harus digunakan untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua orang dan dia selalu melihat Will menggunakannya. Hal ini mengesankan lelaki tua itu yang memutuskan bahwa mereka layak untuk melihat akademi. Seketika ada cahaya yang membawa mereka berdua di gerbang akademi. Lelaki tua itu tiba-tiba tampak rapi dan memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Hiram dari akademi dan juga penguasa hutan. Dia membuat pengecualian bagi Will dan Robina untuk memasuki akademi. Dia bertanya pada Robina tentang apa yang ingin dilihatnya. Dia mengajak mereka berkeliling akademi dan membawa mereka ke perpustakaan akademi. Karena itulah yang ingin dilihat Robina. Robin berterima kasih kepada Hiram dan Hiram juga memberi mereka wewenang untuk membaca apapun di lantai ini. Will ingin membantu Robina untuk mencari buku yang dia maksud. Kamu Robina ingin mencari buku itu sendiri saja. Beberapa saat kemudian, Robina sepertinya sudah menemukan dua buku berat yang dia cari dan pelajari selama ini. Will membaca judul-judulnya dan menemukan bahwa salah satu buku itu adalah daftar lulusan akademi, dan yang lainnya adalah catatan sejarah daerah setempat. Robina mempelajarinya dengan sungguh-sungguh hingga malam. Lalu setelah selesai dia pulang bersama Will setelah berterima kasih pada Hiram. Dalam perjalanan pulang, Will bertanya mengapa Robina membaca buku-buku itu. Robina mengatakan jika dia pernah bepergian dengan seorang penyihir yang cantik dan baik hati. Namun mereka harus berpisah karena tujuan mereka berbeda. Segera setelah itu Robina mengetahui bahwa teman penyihirnya meninggal secara heroik melindungi sebuah kota dari iblis. Tetapi tidak ada kisah kejadian itu yang bertahan sekarang. Jadi dia ingin belajar tentang tindakan heroik temannya dan membuat lagu untuknya sehingga dia tidak pernah dilupakan. Robina mengakhiri kenangannya dengan nada bahagia dan mengatakan bahwa lagu-lagu pahlawan membawa harapan. Itulah sebabnya dia akan menulis satu untuk temannya. Will juga ingin mendengar Robina menyanyikan lagu ini jika selesai. Lalu Will juga berharap bahwa suatu hari, bahkan jika dia meninggal lagu-lagunya akan tetap ada di dunia ini. Beberapa bulan berlalu dan musim berganti. Suatu hari Will menerima laporan bahwa beberapa bunga musim dingin mekar di musim panas. Anomali itu ditanggapi serius oleh Eshel dan memerintahkan Will untuk menyelidikinya. Will dan Menel pergi ke hutan dan melihat beberapa hewan terbunuh secara tidak normal. Menel mengatakan jika hutan telah menggila dan membuat Will kebingungan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Menel menjelaskan bahwa dua pohon kuno menguasai hutan Beastwoods. Penguasa Oakey menguasainya di musim dingin dan penguasa Holly menguasainya di musim panas. Mereka bertukar otoritas di titik balik matahari. Beberapa hari yang lalu adalah titik balik matahari musim panas dan otoritas tampaknya masih ada di Oakey. Itulah sebabnya mereka pergi ke penguasa Oakey lebih dulu. Lalu mereka menemukan pohon tua dengan wajah. Menel bertanya padanya, mengapa dia tidak memberikan otoritas kepada saudara kembarnya, penguasa Holly. Oakey menjawab bahwa Holly tidak mengangkat panggilannya dan menolak untuk menerima otoritas. Menel tahu bahwa jika para penguasa tidak selaras dengan musim, hutan berada dalam bahaya dan untuk menyelamatkannya dia mengajukan diri untuk menjadi pembawa pesan hutan. Dia meminta Oakey untuk membiarkannya mentransfer otoritas ke Holly secara manual. Oakey memperingatkannya bahwa dia tidak akan dapat mengatasinya dan bahwa jiwanya akan dihancurkan dalam waktu sebulan. Tetapi Menel menjawab bahwa dia akan mengurus semuanya dengan Will pada saat itu. Dia mengungkapkan hubungannya yang dalam dengan hutan dan tidak ingin hutan itu binasa. Pohon Oakey menerima sentimennya dan mengirimkannya ke dalam sebuah uji coba untuk membuktikan kemampuannya. Will harus tetap tinggal karena dia tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan hutan. Jadinya Will dengan sabar menunggu temannya sambil bermeditasi selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Menel kembali dengan beberapa luka di tubuhnya setelah beberapa hari melakukan ujian.
Lalu dia menunjukkan tanda otoritas kerajaan di punggung tangannya. Segera mereka berdua berbaris menuju pohon Holy dan menemukan dua iblis berdiri di jalan mereka. Mereka dengan mudah mengalahkan para iblis dan menyadari bahwa mereka hanyalah penjaga gerbang dan bos mereka ada di depan. Mereka menyeberangi gerbang batu raksasa dan menemukan pohon raksasa yang dikelilingi oleh kabut menyeramkan. Menel mengatakan bahwa itu adalah Tuan Holy yang memerintah hutan di musim panas. Ketika Will dan Menel mendekati pohon itu, mereka menemukan seorang jenderal iblis menunggu mereka di sana. Sang jenderal telah mendengar tentang Paladin dan Menel. Dia akan mendapatkan kemuliaan jika memburu mereka. Lalu jenderal iblisnya memanggil binatang iblisnya untuk menyerang mereka. Ketika binatang buas mengelilingi mereka berdua, Menel menjalin kontak dengan Holy dan mentransfer otoritas hutan kepadanya. Pohon itu mendapatkan kekuatan penguasa hutan dan menggunakan akarnya untuk mengikat semua binatang buas dan menyeret mereka ke tanah. Jenderal iblis sangat marah karena rencananya digagalkan dengan mudah. Tetapi dia tidak punya waktu mengkhawatirkan hal lain karena Will menyerangnya. Iblis itu melafalkan mantra sihir. Tetapi Will menyela mantranya dan sihir itu meledak di wajahnya. Kemudian Will menyerangnya dengan tombaknya. Iblis itu menangkis serangannya dengan senjatanya. Namun Will punya kekuatan otot lebih kuat darinya yang membuatnya berlutut. Lalu langsung menusuk membunuh iblis itu. Penguasa Holy berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya. Lalu dia menggunakan kekuatannya untuk meremajakan hutan semudah membalikkan telapak tangan. Setelah itu Holy memberitahu Menel bahwa karena dia mengambil otoritas penguasa untuk waktu yang singkat, darah dalam dirinya telah bangkit dan suatu hari dia akan menjadi penguasa hutan seperti dirinya dan saudaranya. Baik Menel ataupun Will tercengang, karena mereka tidak pernah tahu tentang masalah seperti itu sebelumnya. Setelah itu pohon Holy memberi prediksi tentang pegunungan Karat di barat, di mana api bencana hitam akan segera berkobar dan mungkin cukup untuk menghabiskan seluruh tanah. Holy memperingatkan Paladin untuk bersiap menghadapinya karena itu adalah kewajibannya sebagai pengikut Dewi Cahaya. Beberapa saat setelah itu, Will dan Menel mengunjungi Eshel yang berterima kasih lada Will karena menyelesaikan permintaannya. Menel tidak suka bagaimana Eshel mencoba mengurangi hadiah dengan kata-kata manis. Dia berbicara terus terang dengannya untuk mendapatkan hadiah yang lebih tinggi. Saat itu Bagley datang ke pertemuan dengan terengah-engah karena tergesa-gesa datang ke sana. Keempat pria itu duduk di meja dan Will memberikan laporan terperinci tentang apa yang mereka temukan di hutan dan peringatan dari Holy. Eshel mulai merasa kalau mereka terlalu sibuk menghadapi satu bencana demi satu. Saat itu Menel dan Bagley bertengkar tentang apakah ramalan pohon tua dapat dipercaya atau tidak. Kesampingkan hal ini dan kita masuk ke masalah utama, Menel menjelaskan tentang kekuatan Holy yang bisa disebut sebagai otak dari seluruh hutan. Jadi ramalan yang dia katakan bisa dipercaya dan patut diperhitungkan karena itu adalah perkiraan masa depan yang akan terjadi. Lalu Bagley mengatakan Jima Pegunungan Karat dulunya adalah ibu kota kerajaan dwarf yang jatuh ke tangan iblis yang masih tinggal di sana. Will gembira mendengar ini dan berpikir bahwa karena tidak ada orang yang lewat di sana, dia bisa pergi ke sana dan mengamuk sesuka hatinya. Pangeran menyerahkan semuanya pada Will dan menyuruhnya untuk mendapatkan informasi tentang Pegunungan Karat terlebih dahulu. Jadinya Will dan Menel pergi menemui Robina untuk mendengar cerita tentang Pegunungan Karat. Robina memberitahu mereka bahwa 200 tahun yang lalu tempat itu disebut Pegunungan Besi dan merupakan ibu kota negara besi dwarf yang kuat. Namun ketika tentara iblis menyerang mereka, para dwarf melawan dan hampir semua orang mati. Pegunungan berubah menjadi merah dengan darah dan tetap merah karena semua besi berkarat. Para dwarf yang meninggalkan negara itu dan juga menghadapi kesulitan yang tak terkatakan dan hanya sedikit dari mereka yang selamat sekarang. Hanya itu yang bisa diceritakan Robina pada mereka karena tidak ada lagu atau cerita dari Pegunungan Besi yang selamat. Pagi berikutnya, Menel membawa Will melalui jalan pintas di hutan yang sekarang dapat dilihatnya berkat otoritas sementara yang dibawanya. Menel mengatakan bahwa beberapa abad ke depan dia mungkin harus memutuskan jalannya. Saat itu Will sudah lama meninggal dan Menel berencana untuk melihat cucu-cucunya. Setidaknya dia memberitahu Will bahwa mereka yang lahir sebagai hibrida antara elf dan manusia harus membuat keputusan yang mengubah hidup. Di beberapa titik dalam hidup mereka, mereka dapat memilih untuk menjadi manusia dan mati di usia yang sangat tua atau mereka dapat memilih untuk menjadi abadi dan menjadi satu dengan alam. Menel ingin setidaknya melihat semua pencapaian Will sebelum dia membuat keputusan apapun. Setelah itu mereka sampai di Torchport, mereka mempersingkat waktu perjalanan dari beberapa hari menjadi beberapa jam berkat kekuatan baru Menel. Setelah itu mereka bertemu Antonio dan bertanya padanya tentang para dwarf yang tiba di sini setengah tahun yang lalu. Saat itu mereka tampak tersesat dan mati di dalam dan mereka sangat muram, sehingga kebanyakan orang secara alami menentang mereka di sini.
Antonio memberitahu Will bahwa mereka sudah mapan sekarang dan pemimpin mereka mungkin memiliki beberapa informasi tentang pegunungan Karat. Keesokan paginya saat Will berlatih dengan Menel dan dia memperhatikan seseorang memata-matai mereka. Dia pergi untuk melihat siapa orang itu dan datang menyapanya. Di sana dia melihat dwarf pengecut dan gugup dan melarikan diri. Segera Menel berbicara padanya dengan nada yang sedikit kasar. Pada hari itu, Will mengunjungi pemukiman dwarf di kotanya dan menemukan semua orang bekerja keras. Will berjalan menuju pemimpin dwarf yang bernama Agnar dan juga pamannya yang bernama Gredir yang sudah cukup tua. Mereka duduk untuk minum teh. Will bertanya pada mereka tentang alasan mereka datang ke Beastwoods. Gredir menjawab bahwa dirinya datang ke sini untuk mati. Seketika Will memuntahkan teh panas saat mendengar itu. Agnar mengambil alih situasi dan menjelaskan bahwa pamannya adalah dwarf terakhir yang selamat dari negara besi. Jadi dia menjalani seluruh hidupnya dalam depresi. Gredir menjadi emosional dan bernostalgia saat dia mengingat tanah airnya dan bagaimana dia selalu bermimpi untuk merebutnya kembali. Dia memohon Will untuk menjaga keluarganya. Will memegang tangannya dan berjanji bahwa dia akan memastikan bahwa mereka selalu aman dan bahagia. Gredir menangis dan berterima kasih pada Will. Gredir memulai kisah pegunungan besi 200 tahun yang lalu. Para dwarf diperintah oleh seorang Raja Aukvanger yang merupakan seorang pejuang dan cendekiawan hebat. Di bawah pemerintahannya, mereka mencapai ketinggian baru, kedamaian dan kemakmuran. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa suatu hari dia akan dikenang sebagai raja terakhir dari kerajaan besi. Hari itu iblis membuat penawaran ke pegunungan besi dan mereka mengirim seorang utusan. Namun raja memenggal kepala utusan itu untuk memberikan pesan yang jelas pada musuh-musuhnya. Tetapi iblis itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa naga Valakia akan datang dan menghancurkan segalanya. Setelah itu Raja Dwarf mempersiapkan para prajurit dwarf pemberani untuk perang. Sang raja yakin bahwa siapapun yang tinggal untuk bertarung di sini akan mati. Itulah sebabnya dia meminta generasi muda untuk bertahan hidup dan suatu hari mereka akan datang demi mengalahkan musuh. Saat Gredir menyelesaikan ceritanya, dia menangis dengan rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah. Will juga menjadi emosional setelah mendengar cerita Gredir. Gredir berterima kasih pada Will karena dia mau menteskan air mata demi negeri dwarf. Setelah itu Will kembali dari rumah Panatua Dwarf. Seketika dia menemukan perkelahian di antara dua pria mabuk di sebuah penginapan. Dwarf pengecut di pagi tadi mencoba menghentikan para pemabuk itu. Namun dia malah dikeroyok kedua pemabuk itu hingga pingsan. Untungnya Will menghentikan mereka sebelum mereka berbuat lebih jauh lagi. Mereka ketakutan melihat Will dan langsung memberikan uang ganti rugi agar bisa pergi dari sana. Beberapa saat setelah kejadian itu, dwarf pengecut itu bangun dan dia langsung gugup melihat Will yang ada di sana. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Ru dari keluarga dwarf. Will memuji Ru yang memiliki ketahanan tubuh yang kuat karena tidak terluka setelah dikeroyok tadi. Lalu Will bertanya pada manajer tentang pertengkaran sebelumnya. Manajer menjawab jika ayahnya yang merupakan pemilik toko sedang sakit, sehingga dirinya saja tidak bisa menghentikan perkelahian seperti tadi. Mendengar ini, Will menawarkan untuk menyembuhkan ayah gadis itu dengan kekuatan cahayanya. Dia datang ke ruangan pemilihan toko dan menyembuhkan cedera di tangan pemilik toko. Jadinya sebagai ucapan terima kasih, pemilik toko akan mentraktir makan malam untuk Will untuk balas budi pertolongannya. Saat itu Will menerima tawarannya dan dia kembali ke tempat Ru. Ternyata di sana Ru telah memperbaiki pintu yang rusak karena pemabuk tadi. Semua orang terkesan dengan keahliannya tetapi Ru tidak percaya diri dan dia sangat lemah jika dibandingkan dengan Will. Will meminta Ru untuk tidak merendahkan dirinya seperti itu dan sesekali memuji dirinya sendiri. Ru memberitahu Will bahwa dia adalah pangeran dwarf yang telah dibesarkan sebagai anak yang terlindungi, sehingga dia tidak percaya diri dan merasa tidak berguna hampir sepanjang waktu. Will memotivasi dia dengan mengatakan jika dia sudah cukup berani. Jadinya Will meminta Ru untuk membantunya sebagai asisten agar bisa mempelajari sesuatu. Ru masih ketakutan dan ia pun menjabat tangan Will dan berharap agar dirinya bisa menjadi prajurit pemberani. Setelah makan malam, Will mengantar dwarf itu kembali ke pemukimannya di mana semua dwarf lainnya terlalu khawatir tentangnya. Mereka terlalu protektif dan memberitahu Ru untuk tidak keluar lagi tanpa memberitahu mereka. Tetapi Will campur tangan dan meminta maaf karena membuat pangeran mereka sibuk. Tiba-tiba prajurit dwarf tua dan berpengalaman yang dipanggil Gilrace maju menerima permintaan maafnya. Dia bertanya pada Will apa yang dia inginkan terhadap Ru.
Will mengatakan padanya kalau dia berencana untuk menjadikan Ru sebagai asistennya. Para dwarf panik mendengarnya karena itu berarti menempatkan pangeran mereka dalam bahaya. Mereka mendesak Ru untuk menolak tawaran itu, tetapi Will meminta Ru untuk memilih sesuai kehendaknya sendiri. Ru mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan bahwa dia ingin melayani Paladin dan menjadi prajurit dwarf pemberani seperti leluhurnya. Dia muak dengan semua perlindungan dan tidak ingin hidup sebagai pengecut lagi. Ru berlutut di hadapan Will dan bersumpah untuk menjadi bawahannya. Will menerima sumpah kesetiaannya dan kemudian dia berbalik ke arah para dwarf. Sebagai tuan yang dilayani pangeran mereka, Will siap untuk menerima segala permintaan dari mereka. Namun Gilraes melangkah maju dan menerima keputusan pangerannya. Dia merasa tidak punya hak untuk melarang jika itu kehendak pangeran. Lalu dia menggantikan dengan tegas pada Ru kalau dia harus melayani Will dengan kesetiaan dan bahkan pengorbanan nyawanya sendiri. Ru sudah yakin dengan ini dan langsung mengatakan kalau dia siap untuk segalanya. Setelah mendengar jawaban dari Ru, Gilraes tersenyum bahagia mengetahui pangeran sudah dewasa sekarang. Mulai sekarang Ru secara resmi menjadi sekutu baru Will. Pertama-tama dia mulai membahas gaji Ru selama menjadi asisten. Ru tidak terlalu memikirkannya, tetapi Will bersikeras bahwa uang itu penting dan dia memutuskan untuk membayar Ru upah yang layak dan membiayai hidupnya. Keesokan harinya Will memulai pelatihan Ru agar menjadi lebih kuat lagi. Ru memiliki kaki kurcaci kecil yang membuatnya cukup lambat, tetapi dia mencoba yang terbaik dan mengimbangi Will. Kemudian tibalah waktunya untuk latihan otot yang membuat Ru sangat memaksakan dirinya ke batas maksimal. Setelah Ru kelelahan melakukan pull-up, Will menyuruhnya untuk istirahat sebentar. Lalu Will memperkenalkannya pada Menel yang datang ke sana juga. Ru takut karena dia dibentak kemarin. Namun Menel meminta maaf karena bersikap kasar padanya kemarin. Ru lega karena sepertinya Menel adalah orang yang baik dan hanya sedikit tegas saja. Jadinya Will akan pergi sebentar dan meminta Menel untuk melatih Ru selagi dia tidak ada di sana. Lalu kita melihat Will yang datang ke toko waktu itu untuk memeriksa kondisi paman yang dia sembuhkan. Di sana Will bertemu dengan Gilraes yang diminta oleh pemilik toko untuk mencari hewan buruan untuk perayaan. Saat sedang berjalan bersama, Gilraes meminta tolong pada Will agar dia menjaga tuan mudanya mulai sekarang. Keesokan harinya Will berlatih dengan Ru lagi dan mereka memilih gulat untuk menguji kekuatan satu sama lain. Ru menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk mendorong Will, tetapi Will sangat kuat dan membantingnya ke tanah. Dwarf itu sangat bersemangat melihat gerakan itu dan meminta Will untuk mengajarkannya. Saat itu Will mendapat surat dari Bagli yang memberitahunya tentang naga yang tidur di pegunungan Karat adalah naga kuno Valakia. Will mengingat naga itu terhubung dengan peringatan Holy sebelumnya dan bahkan Chimera juga mengungkapkan ini juga. Naga kuno ini dikenal sebagai yang kedua setelah dewa dalam hal kekuatan. Bahkan naga itu jauh lebih kuat daripada klon dewa atau Echo. Echo itu seperti klon Stagneto yang dikalahkan Will di episode awal. Will sangat takut karena dia tidak yakin bisa menang melawannya. Seketika dia mendengar pelatihan mental di luar yang terlihat Menel menanamkan mental percaya diri pada Ru. Dia terus mengucapkan kata-kata tegas untuk memprovokasi Ru agar dia berusaha lebih keras lagi. Menel tersenyum karena Ru mulai memperlihatkan sisi kuatnya daripada sisi pengecutnya. Will mengamati latihan itu dan terkesan dengan Menel yang benar-benar bisa menarik kepercayaan diri Ru. Setelah itu Ru tampak kelelahan setelah berlatih bersama Menel. Namun Will memberitahu Ru pentingnya asupan makanan dan menyuruhnya menghabiskan semua makanan di meja. Ru menceritakan pada Will adalah bahwa dia lahir dari orang tua darah kerajaan, tetapi mereka meninggal terlalu dini. Sejak saat itu dia dilindungi oleh tetua klan, tetapi dia tidak merasa bahwa itu adalah cara hidup dwarf. Sekitar waktu itulah dia pertama kali mendengar lagu Paladin William yang menginspirasinya. Ru mengatakan bahwa dia telah menjadi penggemar Will sejak saat itu dan ini seperti mimpi bisa bekerja di bawah pahlawannya. Ru meminta Will untuk mengajarinya keberanian, tetapi Will tidak bisa mengatakan apapun tentang itu karena dia tidak menganggap dirinya sangat berani. Dia mungkin telah melawan Wyvern dan Chimera, tetapi itu tidak bisa dikatakan berani, karena dari awal Will punya kekuatan melebihi kedua monster itu. Sebenarnya Will sendiri tidak tahu apakah dia punya keberanian menghadapi sesuatu yang jelas-jelas lebih kuat darinya.
Sepertinya Will lupa kalau dia sewaktu bocah sudah membunuh Echo Stagneto yang jelas-jelas lebih kuat daripada Will. Saat itu Restov datang ke ruangan itu untuk melaporkan sesuatu pada Will. Dia melihat Ru dan dia sadar kalau Ru adalah asisten baru Will yang dia dengan sebelumnya. Restov segera pergi untuk memperbaiki postur Ru karena dia terlihat seperti pengecut. Dia berkata jika punggung Ru terlalu bungkuk dan memintanya untuk menatap lawan bicara sekalipun sedang ketakutan. Restov meminta izin pada Will untuk memperbaiki latihan Ru selama dia di sini. Tentu saja Will mengizinkannya karena dia memang berniat untuk meminta bantuan Restov. Waktu berlalu dengan cepat dan ini sudah musim dingin ketiga bagi Will di kota ini. Sekarang Ru menjadi lebih baik berkat pelatihannya. Bahkan bisa membanting Will ke tanah menggunakan tekniknya sendiri. Anna berlari ke arah mereka dengan laporan tentang mayat hidup yang terlihat di hutan. Will memutuskan untuk memeriksanya secara pribadi dan membawa Ru bersamanya. Dwarf itu dilengkapi dengan baju besi lengkap dan Will mengatakan padanya jika mereka akan pergi ke suatu tempat yang disebut gundukan pilar di sisi barat. Saat mereka mencapai pilar, dengan cepat kabut putih mengelilingi mereka. Will menyadari kalau mungkin itu penghalang khusus untuk melindungi tempat ini dari sesuatu. Ru terlihat ketakutan saat melihat sesuatu di sana, namun Will menghampiri bayangan itu yang ternyata adalah boneka kayu. Will akhirnya paham kalau tempat ini adalah makam dan boneka kayu itu adalah penjaga makam. Dengan begitu tidak akan adalah perampok makam yang datang ke sana. Will berdoa untuk jiwa semua orang yang dikuburkan di sini dan Ru bergabung dengannya. Ru berpikir bahwa undead bisa saja merayap keluar dari kuburan, tetapi Will berkata kalau orang-orang yang menerima penguburan yang layak tidak berubah menjadi undead. Dia juga menjelaskan banyak hal pada Ru dan mengatakan kalau dewa undead itu sebenarnya sangat baik, mengingat dia hanya tidak bisa melihat orang-orang mati dan memberikan kehidupan abadi. Namun Will tahu kalau cara yang digunakan oleh dewa undead yang merubah manusia menjadi undead adalah hal yang salah. Ru bertanya dengan baik bagaimana Will tahu begitu banyak tentang dewa Stagneto. Will memalingkan wajahnya ke samping karena dia tidak bisa mengelak kalau dia sudah pernah bertemu dengan Echo Stagneto. Setelah menyimpulkan bahwa Anda terlihat di sini, mungkin seseorang berhalusinasi dan salah paham. Dalam perjalanan kembali, mereka menemukan gerbang ke lorong tersembunyi di dalam hutan itu. Ketika mereka memasukinya, Will menerangi tombaknya dan memberi Ru obor api dengan sihir cahayanya. Mereka berjalan ke gua gelap dan sampai di ruang terdalam dengan banyak kuburan di sana. Namun seketika ada aura yang menusuk tulang yang membuat mereka tertunduk ketakutan. Ternyata itu ada dewa Stagneto yang muncul di sana dengan menyapa Will setelah beberapa tahun lamanya. Will bersiap untuk bertarung, tetapi Stagneto tidak berniat bertarung karena wujudnya bukan Echo. Saat itulah Stagneto memberitahu Ru kalau Will adalah orang yang sudah pernah membunuhnya. Seketika Will melihat gambar naga jahat dan dia berlutut sambil menggigil ketakutan. Stagneto mengatakan kalau Will ditakdirkan mati jika melawan sabit para dewa yaitu Valakia. Naga Valakia adalah sosok makhluk tentara bayaran yang sudah hidup sejak perang di masa lalu. Saat ini dia bekerja dengan Raja Iblis tertinggi dan menghancurkan negara besi. Tetapi luka yang diterimanya sangat parah dan tertidur sampai sekarang. Ru ingin mendengar lebih jelas tentang masalah ini. Akhirnya Stagneto sadar jika Ru adalah keturunan dwarf negara besi. Stagneto meminta Ru untuk bangga karena Raja Aurfanger adalah pahlawan sejati yang mengambil mata naga Valakia. Namun mungkin Will akan menjadi lebih hebat jika mampu mengalahkan Valakia. Seketika terdengar auman naga dan Stagneto memberitahu kalau ini adalah sebagian kecil kekuatan naga jahat. Will dan Ru keluar dari gua dan membunuh para monster kadal yang menjadi tanda naga Valakia bangun dari tidurnya. Ru sempat lengah dan untungnya Will bisa mengalahkan monster yang hampir membunuh Ru dari belakang. Stagneto mengatakan jika itu adalah auman sang naga yang disebut Dragon Roar yang akan menakuti seluruh makhluk. Saat itu tanah bergetar dan Stagneto merasa kalau makhluk yang terpengaruh auman naga kali ini cukup membuat Will kesulitan. Will sadar kalah yang datang adalah raksasa hutan yang dikenal berwatak lembut. Raksasa datang menerjang ke arah mereka. Stagneto ingin tahu apakah Will akan membunuhnya. Namun Will tersenyum dan langsung menerjang ke arah raksasa hutan dan memblokir serangannya. Lalu dia melemparkannya ke atas bahunya dan menjatuhkannya tanpa membunuh. Setelah itu Will menyembuhkan pikiran raksasa dengan kekuatan cahaya dan raksasa itu berterima kasih pada Will. Will menggunakan bahasa raksasa dengan terbata-bata dan raksasa itu juga menanggapi apa yang dikatakan Will. Lalu kita mengetahui bahwa raksasa itu berencana untuk mundur ke klannya dan kemudian mereka akan bermigrasi ke tempat yang aman. Raksasa berdiri dan mengenalkan dirinya yang bernama Gangr pada Will dan berjanji akan membalas budi suatu hari nanti.
Ketika Gang pergi, Ru penasaran kenapa Will bisa berbicara bahasa raksasa. Will hanya mengatakan kalau dia punya guru yang sangat hebat dan berpengetahuan luas. Stagneto meminta Will untuk berpikir baik-baik. Jika Will memiliki kabur dan hidup, maka akan ada manusia yang diselamatkan di masa depan. Will terdiam dan merasa kalau Stagneto hanya ingin dirinya berhutang budi padanya karena suatu tujuan. Will dan Ru juga kembali ke rumah. Di sana Will mendapat surat dari Bagley yang merasakan kehadiran iblis tingkat tinggi bersama naga jahat. Hal ini menandakan kalau Bagley sadar kalau Will akan tetap pergi. Will semakin bingung tentang keputusannya sekarang dan dia berdoa pada Dewi untuk menunjukkan jalan padanya. Ketika Will termenung, Menel memasuki ruangannya dan mengatakan kalau ada masalah di luar. Dia meminta Will untuk melihat keluar karena ada keributan di sana. Saat itu para dwarf berkumpul di depan pintu dan mereka ingin tahu apakah Paladin berencana untuk membunuh naga. Ru mencoba membuat mereka mengerti dan meminta mereka untuk pulang. Namun para dwarf tetap memaksa dan ingin ikut bersama Will untuk membunuh naga. Salah satu dwarf memaksa masuk dan Ru langsung membantingnya. Dia mengatakan kalau mereka sudah terlalu tua untuk ini. Lalu Greidir mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang itu, karena semua orang di sini hanya ingin mati sebagai prajurit dwarf di samping raja mereka. Dia mencengkram Ru dan mengatakan jika mereka telah hidup cukup lama dalam rasa malu, dan sekarang mereka akan mati berjuang seperti raja mereka dulu. Ru sangat marah setelah mendengar ini dan dia membanting dwarf tua ke tanah. Para dwarf lainnya marah dan akhirnya mereka menyerang Ru. Tatai mereka berakhir kalah oleh Ru yang sudah kuat sekarang. Ru berteriak pada mereka kalau dia tidak bisa membiarkan pemikiran ingin mati seperti itu ada. Dia mengingatkan kalau dwarf itu bertarung demi kemenangan dan bukan demi kematian. Ru berjanji jika Paladin Will akan segera membuat keputusan dan dia akan bergabung dengannya dalam pertarungan melawan naga. Ru bersumpah atas namanya yaitu Vindalf sebagai cucu Raja Dwarf terakhir berjanji mengambil kembali tanah yang direbut Valakia. Perkataan Ru membuat Will punya tekad baru dan sudah membuat keputusannya sekarang. Will mengatakan kalau dia akan membunuh naga dan memuji pernyataan Ru Vindalf untuk merebut tanah Oara Dwarf. Ru mengatakan dengan lantang kalau dia akan mengikuti kemanapun tujuan Will. Mel sadar kalau mereka tidak bisa membiarkan pertahanan kota menurun. Jadinya yang akan pergi ada dirinya, Will, Ru dan juga pemandu. Gelreis yang akan memandu mereka karena dia tidak bisa membiarkan Greidir yang hanya ingin mati memandu mereka. Restov juga datang karena dia ingin ikut bersama mereka untuk membunuh naga. Meskipun begitu, Will sadar kalau mereka masih tidak punya kesempatan untuk menang. Namun mereka semua sudah punya tekad untuk mengikuti Will. Keesokan harinya, Anna tampak sedih melihat Restov akan melakukan misi bunuh diri bersama Will. Will juga mengucapkan salam perpisahan pada Robina. Robina meminta Will untuk menjaga diri karena dia tidak ingin membuat lagu dengan akhir yang buruk. Di sana Antonio datang ke sana untuk mengucapkan salam pada Will. Will bercanda dengan kedua temannya itu dan Robina sangat bersemangat untuk melihat kelahiran pahlawan. Saat itu Will meminta tolong sesuatu pada Antonio dalam perjalanan ini. Malam itu Will bermimpi bertemu Dewi Gracefield yang akan memberinya berkah. Dewi berkata kalau dia juga tidak ingin melihat Will mati, jadi dia berjanji akan melindunginya. Will akan mengikuti jalan sumpah ya dia katakan dulu karena ini adalah jalan yang dia pilih. Hingga keesokan paginya, Will memantapkan hatinya untuk mendapatkan kemenangan. Hari itu semua orang bersiap dan para dwarf mengucapkan salam semangat pada Ru. Sementara Anna berjanji akan menunggu kepulangan Restov sampai kapanpun. Lalu Menel meminta Robina untuk menantikan kisah pahlawannya. Sekarang para pahlawan pemberani akan berangkat untuk melawan kemustahilan.